Bab 861. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, membunuh suling adalah hal yang sangat mudah. Apalagi, dalam situasi saat ini, sama saja seperti menangkap kura-kura dalam toples. Bahkan jika suling memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sulit untuk melarikan diri. Shao Wuking sangat percaya diri. Kali ini, membunuh suling adalah kesempatan terbaik bagi Shao Wuking untuk membuktikan kekuatannya kepada ayahnya. Karena kedua orang suci itu benar-benar telah membayar mahal atas pembunuhan suling. Shao tahu betul apa yang harus dilakukannya. Selama dia bisa membawa orang untuk membunuh suling, dia akan mendapatkan dukungan dari kedua agama suci itu. Pada saat itu, apakah ayahnya akan mengatakan bahwa dia tidak berguna? Adapun hiu jahat dan naga bermata satu, mereka memiliki kekuatan yang baik dan nilai guna tertentu. Shao Wuking tidak bodoh, karena kedua agama suci itu telah memberikan begitu banyak harta kepada suling, itu membuktikan secara terselubung bahwa suling memang sangat kuat. Setidaknya, suling sama sekali tidak seperti rumor yang beredar. Dia hanyalah seorang pejuang di wilayah Tianwu yang lemah seperti semut. Bagaimanapun, mereka yang hanya mengandalkan Tianwu dan Jingwu, bahkan jika mereka memiliki sarana untuk terhubung dengan surga, bahkan jika mereka memiliki metode harta karun tertinggi dan harta karun yang paling kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Jingwu tertinggi. Namun, Shao Wuking ingat dengan jelas bahwa putra pedang surgawi, putra percikan, putra Yuming, penguasa kota Luodao dan kehancuran seluruh kota Luodao terkait erat dengan suling, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya suling. Apakah kamu yakin jalan keluarnya telah diblokir? Shao Wuking berdiri di luar ruangan. Melalui persepsinya yang kuat, dia hampir memastikan bahwa suling ada di dalam ruangan. Namun, dia terkejut bahwa selain fluktuasi kekuatan suling, ada juga fluktuasi kekuatan seniman bela diri tertinggi di dalam ruangan. Selain itu, tentu saja, ada kekuatan jiwa yang kuat dan mendominasi yang melonjak, yang sangat luar biasa. Shao Wuking sedikit mengernyit. Dia tidak berani bersikap gegabah. Dia mencoba mengurangi napasnya. Dia menatap hiu jahat dan naga bermata satu di sampingnya dengan saksama dan bertanya, kita harus memastikan semuanya aman. Aku khawatir ada orang kuat lain di ruangan itu, bukan hanya suling. Semua arah telah diblokir. Penginapan itu menjadi tidak bisa dihancurkan seperti ember besi. Selama suling ada di penginapan, dia tidak bisa melarikan diri. Hiu jahat berkata dengan dingin, itu adalah tangannya sendiri untuk menyebarkan pertahanan tadi. Dia yakin bahwa setiap sudut mati dan pintu keluar penginapan itu dikendalikan olehnya. Itu bagus. Shao Wuking mengangguk. Segera, dia melambaikan tangan, diikuti oleh pria parubaya dengan kemeja hijau di belakangnya, sedikit mengangkat alis pedangnya, dan kemudian berjalan menuju kamar. Paman Sha, tolong. Shao Wuking memberi hormat pada pria parubaya itu dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, pria parubaya itu adalah pemuja kediaman Tuan Kota. Ia mencapai 9 puncak surga dan pernah diselamatkan oleh Tuan Kota Sacheng. Kemudian, untuk membalas kebaikannya, pria parubaya itu tinggal di rumah Tuan Kota, terutama bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Tuan Kota muda itu. Pria parubaya itu telah mengikuti Tuan Kota muda itu untuk waktu yang lama. Ia tahu bahwa Tuan Kota selalu sangat tidak puas dengan Tuan Kota muda itu, karena Tuan Kota muda itu terlalu gelap dan bakat seni bela dirinya tidak terlalu menonjol. Dalam hal ini, Tuan Kota muda itu berharap untuk membunuh suling dan membuktikan dirinya kepada Tuan Kota. Pria parubaya itu dapat memahami tekad Tuan Kota muda yang kuat. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang ingin dipandang rendah oleh ayahnya sendiri sepanjang waktu. Terlebih lagi, Tuan Kota muda itu sombong dan memiliki harga diri yang kuat. Karena itu, setelah mengetahui bahwa Tuan Kota kecil berencana untuk mencegat suling di kota pasir, pria parubaya itu berencana untuk membantu Tuan Kota kecil itu semampunya. Alis pedang pria parubaya itu sedikit terangkat dan wajahnya tampak sangat serius. Dia adalah seorang jenius seni bela diri sejati dan pernah menjadi yang terbaik di dunia. Sayangnya, dia bertemu dengan pembudidaya pedang yang bergegas keluar dari wilayah dewa yang ditinggalkan dan kalah di tangan pembudidaya pedang itu. Setelah itu, pria parubaya itu jauh lebih dekaden. Dia menatap pintu di depannya. Persepsinya sangat kuat. Dia tahu bahwa di balik pintu itu, ada seorang seniman bela diri tertinggi yang menunggunya. Tentu saja, selain seniman bela diri tertinggi,
ada orang dengan kekuatan jiwa yang kuat yang menunggu. Pria parubaya itu telah mengalami banyak pertempuran yang kejam. Dia tidak tahu berapa kali dia bertemu pada saat hidup dan mati, tetapi setiap kali dia dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya. Beberapa seniman bela diri berpikir bahwa ini adalah pria parubaya yang beruntung. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa sering bertemu jadi? Tetapi pada kenyataannya, pria parubaya itu dapat menghindari bahaya, bukan beruntung, tetapi dia sangat pandai dalam pengamatan. Selain itu, dia memiliki kewaspadaan yang jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Bahkan jika ada pintu kayu di depannya saat ini, dia akan menganggap pintu kayu itu sebagai tebing sungguhan dan mempertahankan kewaspadaan mutlak. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya rata di pintu kayu. Kemudian, dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya di telapak tangannya. Dengan mencicit, pintu kayu itu terbuka olehnya. Tapi, saat pintu kayu itu terbuka, sebuah anak panah yang secepat kilat dan membuat orang tidak dapat menghindar. Semburan, menghantam pria parubaya di depannya. Momen ini cepat berlalu. Shao Wuqing bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Pandangannya tampak terhenti pada saat itu. Anak panah itu terlalu cepat. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan anak panah itu. Paman Shao Wuqing berseru. Boom! Suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Anak panah itu, tanpa pandang bulu, digenggam paksa oleh pria parubaya itu. Namun, bagian yang tajam dari anak panah yang tajam itu menusuk dada pria parubaya itu. Namun, luka yang ditusuk oleh anak panah itu tidak terlalu dalam, tetapi meneteskan sedikit darah merah, tetapi pria parubaya itu tidak peduli. Dia hanya berdiri dengan tenang di depan pintu kayu dan berhenti di antara pintu dan Shao Wuqing untuk menghindari seseorang melukai Shao Wuqing. Konon tulang hitam yang dibangkitkan oleh Master Pavilion Shao dari Pavilion Tianji adalah tulang instrumen dan busur peri matahari terbenam. Kamu dapat menembak matahari dari langit dan meruntuhkan gunung dan kerikil dari bawah. Sekarang tampaknya itu benar. Pria parubaya itu sedikit menyipitkan matanya. Anak panah itu tidak menyebabkan cedera serius padanya. Itu hanya menusuk dadanya. Lukanya tidak besar. Dia tersenyum tipis, menatap tulang-tulang yang terbuka di belakangnya, dan berkata, namun, aku tidak mengerti satu hal. Sebagai pemimpin Pavilion Tianji, mengapa aku harus mengikuti orang luar? Kapan keluarga Dugu begitu mudah menunjukkan kelemahan? Dugu Yuyang tidak bisa menahan tawa getir ketika dia dikenali oleh orang lain. Busur panjang di belakangnya bersinar terang dan penuh momentum. Beberapa orang merasakan tekanan. Busur panjang itu adalah tulang gelapnya. Ketika dia pertama kali membangkitkan tulang gelap, yang dia bangkitkan adalah tulang instrumen, yaitu busur panjang. Setelah Tianjizi mengintip rahasia surga, dia mengetahui bahwa busur panjang itu sebenarnya adalah busur peri matahari terbenam yang tersisa dari mitologi kuno, tetapi itu menjadi tulang gelapnya busur peri matahari terbenam sangat terkenal. Konon, pada zaman mitologi kuno, ada 10 hari di langit, dan 10 binatang buas kuno Jinwu melilit api Jinwu yang selalu bercokol di langit. Orang-orang biasa tidak mampu mencari nafkah. Namun, setelah itu, para dewa datang dan menembak 9 hari dengan busur peri matahari terbenam, hanya menyisakan 1 Jinwu. Konon, 9 matahari yang ditembak jatuh, yaitu, binatang buas kuno Jinwu, jatuh ke dunia dan berubah menjadi 100 api yang berbeda di dunia orang dewasa. Misalnya, api neraka di tangan Su Ling dan api es biru tua di tangan Luo Qianli terkait erat dengan 9 mahkota emas yang ditembak jatuh oleh yang abadi dengan busur peri matahari terbenam. Dugu Yuyang mewarisi busur peri matahari terbenam. Bahkan Tianjizi tidak tahu apa artinya. Namun menurut uraian Tianjizi, kembalinya busur peri matahari terbenam seringkali berarti bahwa dunia akan datang. Mungkin juga, zaman mitologi kuno memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan muncul kembali. Jika ia tidak memiliki perasaan ini, Dugu Yuyang tidak akan dikirim oleh Tianjizi untuk mengikuti Su Ling. Jika ingin meraih kesempatan saat dunia yang makmur datang, dan tidak terhanyut oleh derasnya sejarah dan dilupakan oleh sejarah setelah pergantian tahun, ia harus memilih penguasa Ming yang tepat, lalu menekuni seni bela diri yang paling kuat. Dugu Yuyang lahir di Pavilion Tianji. Ia mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Ia melihat alkimia Su Ling dan pola susunan yang digunakan. Dugu Yuyang hampir menyimpulkan bahwa ayahnya Tianji memilih Su Ling untuknya, dan ia tidak menyakitinya. Oleh karena itu, ia bersedia mengikuti Su Ling dan melindungi keselamatan Su Ling.
Busur panjang, yang panjangnya lebih dari 5 meter, tergantung di langit di belakang tubuh Du Guyuyang. Badan busur dari busur panjang itu diukir dengan garis-garis emas yang padat. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda dapat menyadari bahwa garis-garis emas itu sungguh luar biasa. Selain itu, tidak ada tali busur yang diselingi pada badan busur yang ramping dan kaku itu. Pada saat ini, busur panjang ramping itu tergantung di belakang Du Guyuyang, mekar dengan kecemerlangan emas yang menyilaukan. Du Guyuyang mengerutkan kening dan menatap pria paruh baya itu. Du Guyuyang tentu saja tidak asing dengan identitas pria paruh baya itu. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin paviliun Tianji dan mengetahui banyak surat rahasia. Identitas pria paruh baya ini juga termasuk rahasia paviliun Tianji dan Nisin. Bagaimanapun, seseorang yang seharusnya sudah meninggal masih hidup, yang pasti layak untuk dipikirkan. Du Guyuyang menatap pria paruh baya itu. Dia terdiam lama sebelum berkata, seorang seniman bela diri tertinggi yang telah meninggal selama lebih dari 20 tahun sebenarnya berdiri di hadapanku sekarang. Aku pikir kamu seharusnya tidak mengolah kehidupan abadi. Haha, pria parubaya itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Du Guyuyang berani mengatakan ini, yang tidak diragukan lagi mengenali identitas aslinya. Namun, lebih dari 20 tahun telah berlalu sejak pertempuran berdarah itu. Pada saat itu, saya khawatir Du Guyuyang belum lahir, tetapi Du Guyuyang tampaknya mengetahui kebenaran dari pertempuran berdarah itu, yang mengejutkan pria parubaya itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Du Guyuyang dalam-dalam. Kamu layak menjadi keturunan Tianji Zi. Kamu seharusnya menguasai metode perhitungan ilahi yang tak terkalahkan. Pria parubaya itu tersenyum. Apa? Shao Wuqing, yang tetap di dekatnya, tercengang. Apakah takdir adalah metode yang tak terkalahkan? Apa artinya ini? Apakah ada hukum yang tak terkalahkan di paviliun Tianji? Shao Wuqing sangat menyadari nilai berharga dari metode yang tak terkalahkan. Karena itu, dia terkejut sekarang. Matanya dipenuhi dengan mata yang bersemangat, berharap untuk mendapatkan metode yang tak terkalahkan. Lagi pula, bagi seorang pejuang, jika dia bisa mendapatkan metode yang tak terkalahkan, itu setara dengan memiliki kesempatan untuk melangkah ke keabadian. Bahkan jika peluangnya tipis. Paman Sha, apakah ada hukum tak terkalahkan di paviliun Tianji? Shao Wuqing merendahkan suaranya, menatap pria parubaya itu dan bertanya. Ya, pria parubaya itu mengangguk dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Shao Wuqing. Tuan kota muda itu tidak tertarik dengan hukum tak terkalahkan di paviliun Tianji. Pada saat ini, Du Guyuyang berkata sambil tersenyum, tentu saja, ada lebih dari satu hukum tak terkalahkan di paviliun Tianji. Sayangnya, hukum tak terkalahkan itu ada di tangan ayahku. Jika kediaman Tuan Kota Sacheng memiliki keberanian, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah Anda dapat mengambil hukum tak terkalahkan dari paviliun Tianji. Mendengar kata-kata sarkastis Du Guyuyang, Shao marah, menatap Du Guyuyang dengan ganas, dan memarahi, kamu sekarat. Kamu berani berbicara liar di sini. Kamu seekor anjing yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mati, hehe. Sepertinya kamu belum mengenali situasi di depanmu. Sekarang situasinya adalah kamu tidak membunuh Suling dan aku untuk penahanan, tetapi aku mengepung kalian semua sendirian. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin meninggalkan penginapan ini hidup-hidup. Aku ingin mencipratkan darah 10 mil jauhnya dari kota Gurun, dan tidak ada yang berani mendekati sini. Mata Du Guyuyang tiba-tiba tenggelam, dan busur besar tanpa tali busur di belakangnya terbuka lagi dengan sila, dan anak panah emas digantung di busur itu, seolah-olah ada tali busur yang tak terlihat. Pada saat berikutnya, dengarkan saja, anak panah emas itu langsung menembus udara dan meraung ke arah pria parubaya itu. Li Su, pendekar pedang itu tidak membunuhmu, jadi aku akan membawanya untuk membunuhmu. Teriak Du Guyu. Tepat ketika Du Guyuyang memperlihatkan tulang-tulangnya dan busur peri matahari terbenam terbuka dan tertutup di belakangnya, Suling masih berada di dalam ruangan, tenggelam dalam pola-pola susunan yang terukir. Saat ini, Suling menjaga tingkat konsentrasi yang tinggi. Dia tidak peduli dengan urusan luar. Dia mengabdikan dirinya untuk mengukir pola-pola susunan. Dia ingin menggandakan kekuatan pil pembentuk tulang ini. Dengan kekuatan jiwaku saat ini dan pemahaman tentang cara pola-pola susunan, tidak sulit untuk mengukir pola-pola susunan tingkat 4, tetapi hampir mustahil untuk mengukir pola-pola susunan tingkat 5. Mata Suling sedikit terpejam, kesadarannya terbenam dalam pikirannya,
dan garis-garis susunan yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di otaknya, yang membuatnya merasa sedikit keras. Cara menggunakan pola-pola susunan menghabiskan kekuatan jiwa dengan sangat cepat, belum lagi Suling baru saja memurnikan 6 pil, jadi dia bergegas untuk menyegel pola-pola susunan, yang merupakan ujian yang lebih besar bagi kekuatan jiwa Suling. Pada saat ini, keringat kacang membasahi wajah Suling. Wajah Suling sedikit pucat, tetapi jari telunjuk tangan kanannya masih meluncur. Pil tulang plastik itu tergeletak dengan tenang di telapak tangan kirinya, dan jari telunjuk tangan kanannya mengukir garis-garis setipis sutra Willow dan bergegas menuju pil tulang plastik itu. Secara bertahap, beberapa garis mulai muncul di pil tulang plastik itu. Pil tulang plastik putih asli, saat ini, benar-benar mekar dengan jejak kecemerlangan keemasan. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang memberiku pemahaman yang lebih dalam tentang cara berpola. Aku mungkin dapat memengaruhi pola susunan tingkat 5. Jika pola susunan tingkat 5 dapat diukir pada pil tingkat 6, kemungkinan besar akan langsung meningkatkan tingkat pil ini 1 tingkat. Suling sangat bersemangat dan berkata dalam hatinya bahwa saat berikutnya, dia akan mulai menguraikan pola susunan dan ingin mengukir pola susunan tingkat 5 pada pil tulang plastik itu. Busur peri matahari terbenam adalah senjata peri yang sesungguhnya. Tali busur yang tak terlihat itu memadatkan energi yang semakin kuat. Badan busur, seperti bulan yang melengkung, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Garis-garis keemasan melayang di sekeliling badan busur. Anak panah emas itu tajam, dingin, dan sangat tajam. Wow, suara mengerikan dari ruang angkasa yang terkoyak terdengar, dan anak panah yang tajam itu menembus udara, menembus ruang angkasa, dan melesat ke arah Li Su. Li Su sangat kuat. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, dia tak terkalahkan, dan sulit untuk menghadapi musuh di tingkat yang lebih rendah. Untuk sesaat, saya merasa bangga dan benar-benar merasakan kebanggaan menjadi favorit teratas surga. Sayang sekali, kebanggaan ini tidak bertahan lama. Ketika prajurit yang meninggalkan wilayah Tuhan bergegas ke alam yang lebih rendah, Li Su tidak memperhatikan prajurit itu pada awalnya. Namun tidak lama kemudian, setelah Perang Dunia Pertama di neraka, prajurit itu bangkit dengan kuat dan sangat sombong. Dia tak terkalahkan dan hampir menjungkirbalikkan seluruh tingkat yang lebih rendah. Pada saat itu, para orang suci besar di wilayah timur, semua tokoh besar di tingkat pemimpin, dikalahkan di tangan prajurit itu. Setelah itu, Gunung Buzu mengirim undangan kepada prajurit itu, berharap bahwa dia akan menantang Gunung Buzu dan mencoba untuk menyerbu dari sisi bawah ke sisi atas. Anda tahu, dari sisi bawah ke sisi atas, satu-satunya saluran adalah Buzusan. Tetapi jika seorang prajurit ingin mendaki Gunung Buzu, dia harus diundang oleh Gunung Buzu. Sebelum itu harus diakui oleh Istana Buzusan. Biao, kepala istana Buzusan, adalah wanita yang sangat suci. Jika dia diakui oleh Istana Buzusan, dia akan diakui olehnya. Itu sulit. Namun, prajurit dari domain dewa yang ditinggalkan diakui oleh si Biao dan diundang untuk mendaki Gunung Buzu dengan kekuatannya yang kuat. Pada saat itu, Li Su sangat tidak puas dan menantang seniman bela diri itu. Apa yang terjadi setelah itu membuat Li Su tak terlupakan. Pedang. Dengan hanya satu pedang, Li Su kalah. Ya, di bawah ilmu pedang sang pendekar, sekuat apapun kekuatan Li Su, ia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah pedang itu, Li Su dikalahkan. Li Su selalu mengaku sebagai putra kesayangan surga. Ia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatannya, ia akan dikalahkan oleh orang lain suatu hari nanti. Akan tetapi, segera setelah pendekar itu mengalahkan Li Su, ia pergi ke puncak Gunung Buzu atas undangan Gunung Buzu. Para pendekar bela diri tingkat rendah tahu bahwa mendaki Gunung Buzu adalah jalan yang benar-benar tidak ada jalan kembali. Mati atau naik ke puncak. Gunung Buzu benar-benar pergi tanpa jalan kembali. Li Su menyaksikan prajurit itu mendaki Gunung Buzu. Ia merasa lega dan kecewa hingga prajurit itu menghilang dari pandangannya. Bagaimanapun, ia gagal tanpa mengeluh atau menyesal. Setelah kekalahan itu, Li Su diam-diam bersumpah bahwa ia tidak akan kalah dari prajurit manapun dalam hidup ini. Namun kemudian ia dikepung oleh banyak orang kuat dan hampir jatuh. Jika ia tidak melarikan diri ke kota pasir dan diselamatkan oleh penguasa kota gurun, saya khawatir ia akan mati. Banyak hal telah terjadi dalam 20 tahun terakhir. Li Su mengubah nama dan marganya. Ia pikir tidak ada yang akan mengingatnya,
tetapi yang tidak ia duga adalah bahwa Tuan Shaoge dari Paviliun Tianji benar-benar mengenalinya. Tentu saja, Li Su juga mengenal pemimpin kabinet muda itu. Bagaimanapun, pemimpin kabinet muda itu terkenal dan benar-benar favorit utama surga. Kecepatan anak panah ledakan busur peri matahari terbenam hampir secepat galah. Cepat berlalu, anak panah itu sampai ke Li Su dalam sekejap. Li Su sedikit mengernyit. Shao Wuqing ada di belakangnya. Ia tidak ingin menghindari anak panah itu. Karena jika dia menghindar, Shao Wuqing bisa saja terluka secara tidak sengaja. Pupil mata Shao Wuqing mengerut tajam dan dia merasa malu. Saat itu, dia menatap Dugu Yuyang dan berkata dengan dingin, apakah ini cara Paviliun Tianji? Layak untuk berlatih metode tak terkalahkan. Benar-benar hebat. Kekuatan Dugu Yuyang benar-benar mengejutkan Shao Wuqing. Setidaknya, Shao Wuqing tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Dugu Yuyang. Busur peri matahari terbenam saja jelas hanya tulang instrumen di tulang gelap, tetapi mengandung pesona abadi dari zaman kuno, yang membuat orang bergidik. Hanya sesaat, Shao Wuqing bisa menyadari kesenjangan antara dirinya dan Dugu Yuyang. Karena itu, dia hanya bisa berharap bahwa Paman Sa akan membunuh Dugu Yuyang dan membersihkan rintangan besar baginya untuk menjadi pemuda tertinggi di masa depan. Ketika Shao Wuqing memikirkan masalah ini, dengarkan saja suara, Pak, dan kemudian Anda dapat dengan jelas melihat bahwa anak panah emas menusuk Li Su di depannya. Li Su tidak bergerak dan wajahnya sangat bermartabat. Dia mengerutkan kening, memutar tangan kanannya, dan memukul anak panah tajam itu dengan telapak tangan. Dengan suara keras, anak panah emas yang ditembakkan oleh busur peri matahari terbenam itu meledak menjadi pita emas. Jika ini semua kekuatanmu, kamu masih harus kalah. Li Su sangat tenang. Anak panah emas itu ditahan oleh telapak tangannya. Telapak tangannya tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa tajam anak panah emas itu, ia tidak bisa menembusnya. Di antara putaran telapak tangan, ada kekuatan yang tak terkalahkan, seperti gunung, seperti aliran air deras, seperti letusan gunung berapi, yang berdampak pada anak panah emas dan menekan anak panah emas itu dalam sekejap. Kekuatan yang terkandung dalam anak panah emas itu langsung terhapus oleh telapak tangan Li Su. Kekuatan telapak tangan Li Su membombardir ruang ini, yang secara langsung menyebabkan getaran di seluruh penginapan. Di dalam ruangan, Su Ling memperhatikan sesuatu yang aneh di luar, tetapi dia tidak berani mengalihkan perhatian dengan mudah. Bahkan jika dia tahu seseorang sedang menyerangnya saat ini, dia tidak berani mengalihkan perhatian. Karena dia masih mengukir pola susunan. Dengan gesekan terus-menerus ujung jari tangan kanannya, garis-garis yang jelas muncul pada pil tulang plastik. Pil tulang plastik putih itu secara bertahap dibungkus oleh cahaya kemasan yang kaya. Dibungkus dalam cahaya kemasan ini, pil pembentuk tulang itu sangat luar biasa, seperti obat harta karun roh suci, memancarkan aroma pil yang kuat. Itu hanya pola susunan terakhir. Su Ling menyeka beberapa kejutan di bagian bawah matanya dan melihat pola susunan yang padat pada pil tulang plastik dan kecemerlangan emas terang yang melilit pil itu. Su Ling menyadari bahwa pola susunan 5 tingkat yang dia ukir akan segera selesai. Pil tulang plastik adalah pil 6 produk. Selama Anda dapat menambahkan pola susunan 5 produk, efek pil tulang plastik setidaknya harus berlipat ganda. Memikirkan hal ini, Su Ling tanpa sadar menatap Leng Binghan yang terbaring di tempat tidur. Napas Leng Binghan semakin melemah. Lengan yang ditusuk oleh pedang panjang itu menjadi layu, seperti kehilangan vitalitas. Kayu yang tipis dan layu itu tampak sangat menakutkan. Su Ling menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan jari telunjuk tangan kanannya. Ki misterius itu perlahan menyelinap dari ujung jarinya, mengalir di udara, membentuk pola, lalu menempel pada pil itu. Butiran itu menempel pada pil itu. Pil itu, yang memancarkan cahaya keemasan, menjadi lebih menyilaukan dan terang. Akhirnya berhasil. Su Ling sangat gembira dan menatap pil tulang plastik di telapak tangan kirinya. Mata Su Ling tidak bisa berhenti bersinar karena kegembiraan. Ini adalah pil 6 produk, dan memiliki pola susunan 5 produk. Dapat dikatakan sebagai obat harta karun yang sesungguhnya. Su Ling menjepit pil tulang plastik di antara jari-jarinya, lalu tampak bahagia, berjalan cepat ke depan tempat tidur dan memasukkan pil tulang plastik itu ke dalam mulut yang dingin. Tapi, yang mengejutkan Su Ling adalah tubuhnya yang dingin itu benar-benar terlalu lemah untuk digunakan sebagai obat. Dengan kata lain, bahkan jika Su Ling memurnikan pil pembentuk tulang, dia tetap tidak bisa membiarkan Leng Binghan meminumnya. Apakah itu satu-satunya cara?
Suling tersenyum tak berdaya dan harus memasukkan pil tulang plastik ke dalam impor, lalu mengunyahnya hingga menjadi bubuk. Kemudian dia mencium bibir Leng Binghan dan memasukkan pil tulang plastik bubuk ke dalam mulut Leng Binghan. Pil tulang plastik yang dihancurkan menjadi bubuk dapat dikatakan meleleh di pintu masuk. Bubuk pil itu langsung masuk ke dalam tubuh yang dingin dan menyusup ke dalam daging dan darah yang dingin. Kekuatannya yang dahsyat memainkan peran besar dalam darah yang dingin. Lengan kanan Leng Binghan, yang telah layu seperti kayu bakar yang layu, mulai pulih dan berubah menjadi berdarah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Suling tetap di dekatnya dan dengan hati-hati mengamati perubahan tubuh Leng Binghan. Dia tanpa sadar menyeka bibirnya dan kemudian memperhatikan Leng Binghan. Lengan kanan Leng Binghan terus sembuh. Di bawah nutrisi yang kuat dari pil tulang plastik pil 6 produk, lengan kanan Leng Binghan pulih seperti sebelumnya. Belum lama ini, saya hanya mendengar batuk pilek yang dingin. Di tenggorokan saya yang masih muda, saya batuk air berdarah. Suling bergegas maju, menepuk bahu Leng Binghan dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Mata Leng Binghan penuh dengan darah. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi dia tanpa sadar menyentuh bibirnya dan merasakan sedikit rasa manis. Namun, dia baru saja memuntahkan darah, jadi dia tidak terlalu memikirkan rasa manis itu. Dia menggelengkan kepalanya. Beberapa benang kebingungan melintas di matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Suling, sudah berapa lama aku koma?" "Tidak lama, kurang dari sehari," kata Suling. Kemudian Leng Binghan tanpa sadar menatap lengannya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, "Lenganku. Bagaimana ini mungkin?" Leng Binghan terkejut dan tampak tidak percaya. Dia menatap Suling dan berkata dengan heran, "Suling, apa yang terjadi?" "Pil tulang plastik." Suling berkata, "Aku memurnikan pil pembentuk tulang dan memberkati pola susunan 5 produk." Hah! Mendengar ucapan itu, Leng Binghan tercengang dan terkejut di dalam hatinya. Suling dapat memurnikan pil pembentuk tulang. Bagaimana mungkin? Leng Binghan lahir di Gunung Busu. Dia secara alami tidak asing dengan seni alkimia dan keberadaan Kuildan. Dari sudut pandang Leng Binghan, hanya alkemis di Kuildan yang dapat memurnikan pil bermutu tinggi seperti pil tulang plastik. Bagaimana dengan pola, susunan 5 pin? Ini membuat Leng Binghan merasa luar biasa. Karena master pola susunan sangat langka. Bahkan di alam yang lebih rendah, hanya ada beberapa ahli pola susunan yang kuat. Sejauh menyangkut kekuatan utama, mereka sering menghormati ahli pola susunan. Bagaimanapun, para ahli pola susunan ini, yang mengandalkan pola susunan dan susunan, dapat menghasilkan kekuatan alam yang kuat di surga dan bumi. Menyinggung ahli pola susunan yang kuat seringkali akan membawa bencana bagi sekte. Mengetahui hal ini, Leng Binghan tidak dapat mempercayai bahwa Suling akan menjadi seorang alkemis, dan tampaknya dia juga seorang ahli pola susunan. "Apakah kamu sudah berlatih pola susunan dan seni alkimia pada saat yang sama?" Leng Binghan terkejut dan terkejut di dalam hatinya. "Ya," Suling mengangguk dan berkata, "aku mengambil jurusan seni bela diri dan jurusan minor pola susunan dan alkimia." Kemudian, mata Suling tiba-tiba tenggelam, menatap Leng Binghan dengan sangat serius dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku belum pulih, tetapi setidaknya lenganku terselamatkan." Leng Binghan tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Baiklah, itu bagus. Bisakah kau melindungi dirimu sendiri? Juga, jagalah Kaisar Soviet untukku." Suling melirik Kaisar Soviet yang pintar, lalu menatap Leng Binghan dan bertanya kepadanya dengan serius. "Seharusnya begitu." Leng Binghan berkata, "Apakah kau akan membantu Dugu Yuyang?" Faktanya, ketika Leng Binghan bangun pada saat pertama, persepsinya yang kuat akan mencongkel segala sesuatu ke segala arah dengan jelas. Oleh karena itu, Leng Binghan tahu bahwa Suling memiliki kesempatan untuk mengobrol dengannya di sini karena Dugu Yuyang sedang melawan musuh yang datang di luar. Nama orang itu adalah Dugu Yuyang. Suling tidak dapat menahan tawa. Yah, dia adalah pemimpin pavilion Tianji dan musuh dalam hidupku. Leng Binghan mengangguk, menatap Suling dengan sangat serius dan berkata, "Dia sangat kuat. Aku belum pernah melihat seniman bela diri yang lebih kuat darinya di generasi muda. Bahkan aku sendiri, sulit untuk bersaing dengannya." Musuh kehidupan. Suling sedikit tercengang. Kekuatan Leng Binghan sangat kuat. Suling menyaksikan ini dengan matanya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertarung melawan 3 orang suci dan mengalahkan beberapa orang.
Kekuatan hegemonik semacam ini tidak terkalahkan di antara generasi muda, tetapi itu benar-benar langka. Sekarang Leng Binghan mengakui bahwa Du Guiyang, pemimpin pavilion Tianji, sebenarnya lebih kuat darinya, yang tidak dapat tidak mengejutkan Su Ling. Tentu saja, Su Ling terkejut bahwa Leng Binghan menganggap Du Guiyang sebagai musuh hidupnya, yang tidak diragukan lagi menghormati Du Guiyang. Ya, Leng Binghan mengangguk, menatap Su Ling dengan tegas, dan berkata, dunia kemakmuran akan datang. Kali ini, Du Guiyang lahir, yang membuktikan betapa luar biasanya dunia kemakmuran itu. Kau tahu, ayah Du Guiyang adalah putra surga dan memiliki takdir yang tak terkalahkan. Aku pikir kesediaan Du Guiyang untuk mengikutimu seharusnya karena ayahnya, putra surga. Su Ling berpikir dan tidak mengatakan apa-apa. Kamu mungkin orang yang sangat dihargai oleh ayahnya, putra Tianji. Leng Binghan tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling mengerutkan kening. Dia tidak memiliki sedikit pun persinggungan dengan pavilion Tianji. Namun sekarang, hanya karena putra Tianji menghargainya, dia mengirim Du Guiyang, pemimpin pavilion Tianji, untuk mengikutinya, yang terlalu gila. Bukankah Tianji benar-benar takut membaca orang yang salah? Ada banyak kebingungan di hatinya, tetapi Su Ling tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan masalah-masalah ini. Lebih penting untuk membantu Du Guiyang dengan cepat daripada memikirkan masalah-masalah ini. Bagaimanapun, begitu Du Guiyang dikalahkan, akan sulit bagi Su Ling dan Leng Binghan untuk mundur. Memikirkan hal ini, Su Ling menatap Leng Bing dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jaga baik-baik Kaisar Soviet. Kamu, hati-hati. Leng Binghan ingin berhenti berbicara. Dia ingin menghentikan Su Ling, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menghentikannya karena Su Ling telah memutuskan untuk melakukannya. Su Ling menatap Leng Binghan cukup lama, lalu perlahan mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar dari ruangan dengan mantap. Seluruh penginapan hampir runtuh, dan getaran hebat membuat tangga kayu di dalam penginapan retak. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sekitar penginapan. Kediaman Tuan Kota Sacheng terletak di pusat Sacheng. Sebagai Tuan Kota Sacheng, ia duduk tegak dan memiliki mata yang muram. Saat ini, ia berdiri di pavilion tertinggi kediaman Tuan Kota, menghadap ke penginapan yang genting tidak jauh dari sana, dan wajahnya semakin serius. Tuan Kota kecil juga ingin membuat beberapa prestasi dan mendapatkan pengakuanmu. Seorang pria rendah hati, setengah berlutut di belakang penguasa Sacheng, berbisik, lagi pula, Su Ling hanyalah seorang pendekar di wilayah Tianwu. Penguasa Shao Cheng dan Tuan Li Su akan menyusul. Semuanya akan baik-baik saja. Penguasa kota pasir itu terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mendengarkan pria rendah hati itu. Waktu terus berlalu menit demi detik. Langit Sacheng berwarna biru, tanpa noda dan awan, tetapi saat ini, langit Sacheng ditutupi oleh lapisan matahari terbenam berwarna merah darah. Ya, saya tidak tahu kapan harus mulai. Malam tiba dan matahari terbenam akan segera tiba. Sebagai penguasa Sacheng, dia tahu. Matahari terbenam yang berdarah melambangkan malam, dan malam itu, dengan angin dingin, bulan gelap dan angin kencang, adalah malam yang mematikan. Sacheng, ini akan menjadi kacau. Saya tidak tahu berapa lama saya terdiam, penguasa kota pasir tiba-tiba berkata. Hah, pria yang setengah berlutut di belakang penguasa kota pasir itu tertegun sejenak, mengerutkan kening, tampak bingung, dan bertanya dengan heran, penguasa kota, apakah akan terjadi sesuatu? Penguasa kota pasir menoleh, menatap tajam ke arah penguasa kota pasir, menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa lama gerbang neraka akan terbuka? 3 hari lagi, kata lelaki itu dengan suara yang dalam. Pintu neraka terbuka, yang merupakan hal yang vital bagi seluruh alam bawah. Sebab, melalui gerbang neraka, Anda dapat memasuki neraka. Konon di neraka, terdapat banyak harta karun tertinggi dan harta karun spiritual surga dan bumi. Selama Anda dapat memasuki neraka, Anda akan memperoleh kesempatan besar. Seberapa besar kesempatan itu tergantung pada prajurit itu sendiri. Oleh karena itu, gerbang neraka telah menarik perhatian seluruh alam bawah. Jika tidak terjadi apa-apa, selama periode ini, semakin banyak seniman bela diri akan datang ke gerbang neraka. Ya, mendengar bahwa gerbang neraka terbuka 3 hari kemudian, penguasa kota pasir mengangguk dan berkata dengan suara tenang, segera kirim semua orang kuat di rumah penguasa kota ke penginapan. Pastikan untuk memenggal kepala Su Ling. Penguasa,
Apakah tidak cukup memenggal kepala Suling jika ada beberapa penguasa kota di sana? Pria itu bertanya-tanya, bisakah Suling menjadi ancaman besar bagi Sacheng? Penguasa kota pasir mengerutkan kening, menatap pria itu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin itu bukan hanya ancaman, tetapi cedera yang menghancurkan. Pergi, bawa kepala Suling kepadaku. Setelah memberi perintah, penguasa kota pasir pergi, meninggalkan pria itu berlutut di tanah sendirian dan tertegun. Suling kecil, hanya seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu, dapat membuat penguasa kota begitu khawatir. Kali ini, penguasa kota pergi untuk membunuh Suling, tetapi dia membawa Tuan Li Su bersamanya. Tidak bisa, masih mustahil untuk menjamin kalau dia bisa membunuh Suling. Pria itu terkejut di dalam hatinya, dan matanya memancarkan beberapa warna yang luar biasa. Kemudian, dia melakukan apa yang dikatakan penguasa kota Sa, dan buru-buru memanggil seniman bela diri top di rumah penguasa untuk pergi ke penginapan dan memenggal kepala Suling. Seluruh penginapan benar-benar retak, dan rangka penginapan itu terekspos, yang sangat jelas. Busur peri matahari terbenam yang besar dan ramping tergantung di udara. Busur peri matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan yang terang, yang sangat menyilaukan. Dalam cahaya ini, ada sosok kurus, yang tidak diragukan lagi adalah Dugu Yuyang. Di depan Dugu Yuyang, Li Su tampak bermartabat. Bahkan telapak tangan Li Su di bawah gempa bumi dapat langsung menghapus kekuatan panah Dewa Matahari yang jatuh. Tapi, kendali Dugu Yuyang atas busur peri matahari terbenam tampaknya telah mencapai ekstrim. Dengan satu pikiran, dia dapat membuka busur peri matahari terbenam dan melepaskan panah matahari terbenam. Itu menakutkan. Karena panah matahari terbenam dibentuk oleh ki misterius Dugu Yuyang. Dengan kata lain, selama Dugu Yuyang tidak menghabiskan semua ki gelap di tubuhnya, dia bisa melepaskan panah matahari yang jatuh sepanjang waktu. Tianjizi memang penerus. Kamu benar-benar luar biasa memiliki busur peri matahari terbenam, melepaskan panah matahari terbenam, dan mengendalikan perhitungan takdir ilahi. Li Su memuji, jika kamu bisa mengasahnya selama 3 tahun lagi, aku khawatir kamu bisa melampauiku. Mendengar pujian Li Su, Dugu Yuyang hanya tersenyum. Busur peri matahari terbenam di belakangnya terbuka lebar. Panah matahari terbenam emas muncul di busur peri matahari terbenam dan akan ditembakkan kapan saja. Sa Wuqing menatap Dugu Yuyang dengan iri dan cemburu. Bagaimanapun, Dugu Yuyang sama tuanya, tetapi kekuatan Dugu Yuyang jauh lebih kuat darinya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Sa Wuqing tidak membenci Dugu Yuyang? Secara khusus, mengetahui bahwa Dugu Yuyang sedang berlatih metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, Sa Wuqing cemburu pada Dugu Yuyang dan ingin membunuh Dugu Yuyang dan merebut metode tak terkalahkan yang tidak lengkap darinya. Hiu jahat, naga bermata satu, saat Paman Sa mulai bertarung, kalian berdua akan langsung bertarung dan menangkap sampah sialan Suling. Sa Wuqing berkata dengan dingin, penuh kekejaman di antara kata-katanya. Bagus. Hiu jahat dan naga bermata satu saling memandang dan melihat keganasan dari mata masing-masing. Baru saja, seluruh penginapan runtuh karena pertempuran antara Li Su dan Dugu Yuyang. Suling, Leng Binghan dan seorang anak yang tidak dapat dijelaskan semuanya terungkap. Oleh karena itu, pada saat itu, hiu jahat dan naga bermata satu memperhatikan keberadaan Suling dan Leng Binghan. Adapun anak itu, mereka semua secara selektif mengabaikannya. Bagaimanapun, tidak ada yang akan memperhatikan seorang anak tanpa kekuatan tempur. Untuk es dingin, hiu jahat dan naga bermata satu juga sedikit takut. Karena identitas Leng Binghan terlalu istimewa dan berasal dari Gunung Busu, yang merupakan kekuatan besar yang tidak dapat mereka provokasi. Namun, mereka masih berani membunuh Suling. Lagi pula, sekarang kedua orang suci agung itu menawarkan hadiah kepada Suling dan mengeluarkan 2 ramuan suci dan 2 dharma tertinggi sebagai harganya. Dapat dibayangkan betapa kedua orang suci agung itu membenci Suling. Karena itu, hiu jahat dan naga bermata satu tahu bahwa membunuh Suling tidak akan membahayakan mereka dalam kasus ini. Pada saat ini, hiu jahat dan naga bermata satu semuanya mengincar Suling. Mereka menunggu Dugu Yuyang dan Li Su untuk bertarung. Dugu Yu tampaknya menyadari tujuan hiu jahat dan naga bermata satu itu. Dia mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan samar, apakah menurutmu busur peri matahari terbenam hanya dapat menembakkan satu anak panah matahari terbenam dalam satu waktu? Hah, mendengar ucapan itu, hiu jahat,
naga bermata satu, termasuk Li Su, semuanya terkejut. Pada saat ini, dengarkan saja suara berdengung. Ketiga anak panah emas matahari terbenam muncul di busur peri matahari terbenam. Samsung Lianzu, Dugu Yuyang Ningsheng berkata, Su Ling adalah orang penting di paviliun Tianji. Jika kau bersikeras membunuh Su Ling di sini, jangan salahkan kekejamanku. Anak panah emas matahari terbenam diukir dengan garis-garis emas yang padat. Kekuatan yang kuat terkondensasi pada anak panah, yang mendistorsi ruang di sekitarnya. Hiu jahat dan naga bermata satu tercengang dan tidak berani bergerak dengan mudah. Mereka bukan Li Su. Tentu saja, mereka tidak asing dengan reputasi Li Su. Bagaimanapun, Li Su juga orang kuat teratas di dunia. Pernah dikabarkan bahwa dia telah meninggal. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Li Su tidak hanya tidak mati, tetapi juga berdiri hidup di depan mereka. Meskipun Dugu Yuyang masih sangat muda, dia bisa melawan Li Su sampai akhir dan tetap tak terkalahkan. Hiu jahat dan naga bermata satu tahu bahwa mereka bukan lawan Dugu Yuyang. Jika kau berani, mereka akan mati. Mereka bergidik memikirkan hal itu. Terutama pada saat ini, 2 dari 3 anak panah matahari terbenam diarahkan langsung ke mereka. Tampaknya selama mereka berani menembak, kedua anak panah matahari terbenam itu akan langsung menembus kepala mereka. Su Ling, kau pergi bersama Leng Bing dulu. Dugu Yuyang menatap Su Ling dan melihat bahwa Su Ling benar dan mengagumkan. Dia tahu bahwa Su Ling ingin membantunya, tetapi dalam pertempuran tingkat ini, jika Su Ling benar-benar terlibat, Su Ling pasti akan mencari kematiannya sendiri. Su Ling terdiam dan mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya. Dia hanya berpikir apakah dia benar-benar akan mati jika dia berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Jelas, jawabannya adalah ya. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi, selama dia berani mendekati pertempuran tingkat ini, dia mungkin terpengaruh dan mati dengan menyedihkan. Apakah dia begitu rendah hati dan lemah? Jawabannya, ya, sejak datang ke tingkat yang lebih rendah, Su Ling selalu sangat rendah hati. Kekuatannya terlalu lemah untuk mendukungnya bertarung di tingkat yang lebih rendah. Bahkan mantan putra percikan dapat mengendalikan hidup dan matinya dan meremasnya sesuka hati. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ada penyimpangan dalam seni bela diri. Dia ingin bertarung, bahkan jika dia benar-benar mati. Ayo pergi, Su Ling. Pada saat ini, Leng Binghan, yang melindungi Kaisar Su, berjalan cepat ke depan Su Ling, menarik tangan kanan Su Ling, tampak cerah, dan berkata dengan tegas, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Jika kamu bersikeras berpartisipasi dalam pertempuran ini, kamu pasti akan mati, dan kamu mungkin menyeret semua orang ke bawah. Su Ling terdiam, menoleh dan menatap Leng Binghan. Su Ling tiba-tiba teringat bahwa dia berada di kota Luodao. Jika dia pergi dengan cepat, apakah Kaisar Iblis tidak harus mengorbankan dirinya untuk hidupnya? Su Ling tiba-tiba teringat bahwa dia berada di Yanyunzong saat itu. Jika dia melarikan diri dengan cepat, apakah Wang Huan tidak harus mengorbankan dirinya untuk hidupnya? Su Ling tiba-tiba teringat. Pada saat ini, pikiran Su Ling sedikit tidak teratur, tetapi dia tahu. Dia harus pergi dengan cepat. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak pergi, dia akan menyeret Dugu Yuyang, Leng Binghan, dan bahkan membunuh Dugu Yuyang dan Leng Binghan. Ini mungkin kesedihan orang yang lemah, dan tidak berdaya. Hanya dengan menjadi semakin kuat, kita dapat benar-benar mendominasi takdir kita sendiri 2 hari kemudian. Di hutan pegunungan yang dalam, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan hutan berduri. Su Ling, Leng Binghan dan Kaisar Soviet melarikan diri ke sini dan menemukan sebuah gua tersembunyi untuk bersembunyi. Setelah perjalanan panjang dan terus-menerus berlari untuk menyelamatkan diri, Su Ling merasa lelah untuk waktu yang lama. Setelah memasuki gua, dia pingsan. Leng Binghan tahu bahwa Su Ling lelah. Orang kecil yang rendah hati seperti Su Ling mungkin adalah seorang jenius seni bela diri terbaik di wilayah dewa yang terbengkalai. Tetapi ketika dia sampai ke tingkat yang lebih rendah, Su Ling hanyalah seekor semut kecil di antara massa. Bagaimanapun, alam yang lebih rendah memiliki hukum langit dan bumi yang jauh lebih lengkap daripada wilayah dewa yang terbengkalai, yang melahirkan banyak orang suci dan banyak kekuatan besar. Dibandingkan dengan orang-orang suci dari agama suci, Su Ling tampaknya rentan. Dia benar-benar terlalu lemah untuk menempatkan alam Tianwu di bagian bawah. Memikirkan hal ini, Leng Binghan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Su Ling pingsan dan tertidur.
Leng Binghan membaringkan Suling di atas batu yang gundul. Melihat tubuh Suling yang lelah, mata Leng Bing penuh dengan rasa kasihan. Sebenarnya, Suling sudah cukup bekerja keras, tetapi dunia seni bela diri terlalu kejam. Hanya bekerja keras saja tidak cukup. Bagaimanapun, putra-putra suci dari agama suci dan penerus kekuatan besar dihancurkan dengan harta surgawi dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa orang-orang itu memiliki sumber daya kultivasi terbaik, lingkungan kultivasi terbaik, dan keterampilan kultivasi teratas sejak mereka lahir. Bahkan jika orang-orang itu tidak berguna dan bakat seni bela diri mereka tidak lagi bagus, mereka pasti akan dapat melangkah ke jajaran bakat di bawah nutrisi dari begitu banyak sumber daya kultivasi. Sebaliknya, Suling sedikit malu. Suling lahir dalam keluarga kecil. Bahkan di wilayah dewa yang ditinggalkan, keluarga tempat Suling lahir sangat tidak tertahankan, belum lagi tempat di mana Suling lahir tidak layak disebut ketika dia datang ke bidang luar angkasa yang lebih besar dari bidang yang lebih rendah. Tampaknya, Suling tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang suci itu, dia juga tidak dapat melampaui orang-orang suci itu, bahkan jika sulit untuk menyentuh orang-orang suci itu. Mungkin ini adalah hidup Suling. Dia ditakdirkan untuk tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang itu. Leng Binghan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Sukin, maafkan aku, semua ini adalah takdir. Suling ditakdirkan untuk tidak layak untukmu." Leng Bing tahu betul perutnya, meskipun bakat bela dirinya yang ditunjukkan oleh Suling luar biasa, masih mustahil untuk mencapai level Sukin. Karena identitas Sukin menentukan bahwa Sukin terlahir dengan semua bintang di langit. Bagaimanapun, dia adalah orang suci dari keluarga Phoenix. Di masa depan, dia akan menjadi kepala keluarga Phoenix dan memikul tanggung jawab besar untuk memimpin keluarga Phoenix menuju kemakmuran. Untuk memikul tanggung jawab ini, Sukin harus menikah dengan keluarga naga sejati dan menikahi putra dari keluarga naga sejati. Pada awalnya, Sukin mungkin telah menaruh harapannya pada Suling, tetapi sekarang tampaknya Suling sama sekali tidak sepadan dengan rezeki Sukin. Ya, inilah hidup. Kekuatan Suling masih terlalu lemah. Memikirkan masalah ini di dalam hatinya, Leng Binghan tidak dapat menahan tawa getir dan berkata dalam hati, ketika dia bangun dan memasuki gerbang neraka, pada saat itu, para pahlawan akan berkumpul dan semua pahlawan akan muncul. Suling mungkin mengerti betapa rendah hatinya dia dan menyadari kesenjangan antara dia dan Sukin. Pada saat itu, dia mungkin menyerah atas inisiatifnya sendiri. Menyerah adalah pilihan terakhirnya dan pilihan terbaik baginya. Di malam hari, Suling yang terlalu lelah, perlahan membuka matanya setelah beristirahat seharian. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah deretan batu, tepi yang bergerigi, tajam, dan batu yang halus. Tubuhnya sedikit sakit, matanya sedikit bengkak, dan pakaiannya mengeluarkan bau asam. Dia mungkin tidak mandi dalam waktu yang lama. Suling teringat bahwa dia tidak mandi sejak dia datang ke sisi yang lebih rendah. Suling meletakkan lengannya di atas batu dan memaksa tubuhnya untuk menopang. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran yang berulang telah membuat tubuhnya hampir mencapai batas dan sangat lelah. Setelah menopang, Suling melihat sekeliling dan melihat Leng Binghan sedang bermeditasi, sementara Sudi sedang tidur nyenyak. Dia tidak bisa menahan napas lega. Saya berharap semua orang baik-baik saja. Adapun Dugu Yuyang, Suling merasa masam. Dalam hal itu, untuk menyelamatkan hidupnya, Suling harus meninggalkan Dugu Yuyang sendirian. Sekarang, Suling hanya bisa berharap bahwa Dugu Yuyang sekuat yang dikatakan Leng Binghan, dan bisa melarikan diri. Jika tidak, jika Dugu Yuyang benar-benar meninggal di kota pasir, Suling akan menyesalinya sepanjang hidupnya. Suling menggelengkan kepalanya dengan keras dan mencoba menenangkan pikirannya. Dia menatap keluar gua gunung dan cahaya matahari terbenam yang samar bersinar masuk. Senang rasanya masih hidup. Suling turun dari batu yang gundul. Dia membuat gerakannya sekecil mungkin untuk menghindari mengganggu meditasi dingin dan Sudi yang lainnya. Kemudian, Suling keluar dari gua. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi dan duri berduri di mana-mana di luar gua. Dia melihat sekeliling dan mengamati lingkungan dan memastikan bahwa tidak ada faktor ancaman. Dia berjalan tidak jauh. Mengandalkan persepsinya, dia melihat air terjun tidak jauh. Dia ingin mandi dan kemudian memikirkan kehidupan yang membosankan. Dingin sekali rasanya bermeditasi di dalam gua. Sejak Suling keluar dari gua, dia sudah menyadarinya, tetapi dia tidak mengganggu Suling.
Karena dia tahu bahwa Suling pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Menghadapi pukulan yang akan datang, mungkin tidak ada seorang pun yang akan dalam suasana hati yang baik. Sekarang, lebih baik bagi Suling untuk tenang dan memikirkan jalan yang harus ditempuh selanjutnya daripada Leng Binghan memberitahu Suling. Leng Binghan tahu bahwa Suling bukanlah orang bodoh. Setelah banyak hal, Suling seharusnya tahu bagaimana cara mundur saat menghadapi kesulitan. Bagaimanapun juga, dunia seni bela diri tingkat rendah masih tidak cocok untuknya. Karena dia benar-benar terlalu lemah. Putra suci manapun, bahkan putra percikan, dapat dengan mudah membunuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, tujuan Suling adalah untuk bergegas keluar dari sisi bawah dan memasuki sisi atas untuk menemukan Sukin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dia seharusnya bisa mengetahuinya. Meninggalkan alam bawah dan kembali ke wilayah dewa yang terlantar adalah pilihan terbaiknya. Leng Binghan menatap cahaya di luar gua dan tak kuasa menahan desahan, setidaknya. Kau bisa hidup dengan baik. Melalui hutan berduri, Suling tidak menemui serangan monster. Suling datang ke depan air terjun dan melihat air terjun perak. Suling menarik napas dalam-dalam, lalu mencabut rambutnya yang berserakan seperti rumput liar, menanggalkan pakaiannya, melepas sepatu botnya yang usang dan mengarungi air terjun. Air terjun itu tidak besar. Tingginya hanya lebih dari 20 meter. Seolah tak ada perlawanan, Suling pergi ke bawah air terjun dan membiarkan air yang jatuh mengenai tubuhnya. Awalnya terasa sedikit sakit, tetapi setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang. Dia perlahan menutup matanya dan membiarkan air menghantamnya. Suara, sua-sua-sua, terdengar jelas dan berat. Dia berlatih seperti ini ketika dia berada di daerah terlarang di Gunung Wanjian. Namun kemudian, karena dia terlalu lemah, Master Pavilion Lansi yang membawanya berlatih meninggal. Kemudian, Wang Huan meninggal. Nah, Wang Huan adalah saudara baiknya. Dia meninggal. Setelah itu, Kaisar Perang meninggal. Kemudian Iblis pun meninggal. Tetaplah di dasar air terjun dan biarkan aliran airnya menghantam. Hati Suling berdesir sakit dan air mata mengalir dari sudut matanya. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa ada campuran darah merah di air matanya. Suling menangis dan tersedak. Dia merasakan kedengkian dunia seni bela diri untuk pertama kalinya. Bagaimana dengan menjadi sepasang kekasih? Bagaimana dengan sesama praktisi seni bela diri, dan pola susunan? Bagaimana jika Anda memiliki bakat seni bela diri terbaik? Dari asal-usul yang sederhana, dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang lahir di gereja besar. Apakah ini takdir? Darah dan air mata segar itu tersapu tanpa ampun oleh air terjun. Tampaknya tidak ada yang peduli dengan penderitaan orang lemah, dan tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati orang lemah. Dunia seni bela diri selalu begitu kejam sehingga tidak memberi ruang bagi yang lemah untuk bertahan hidup. Kebenaran bahwa orang-orang pandai diganggu dan kuda pandai ditunggangi, tampaknya tidak pernah berubah. Saya terlalu lemah, saya masih terlalu lemah. Saya tidak rela, saya tidak rela. Mengapa saya begitu sulit berlatih, tetapi saya masih diganggu dan teman saya meninggal karena saya? Mengapa semua ini? Suling, yang menangis dengan sedih, hampir diambang kehancuran setelah mengalami begitu banyak kesulitan. Dia dengan panik mengingat masa lalu. Seorang kerabat dekat dan teman meninggal karena dia, wanita kesayangannya direnggut, dan dia harus menikahi seorang pria kuat yang menghalanginya 3 tahun kemudian, yang membuatnya sangat menyakitkan. Air terjun itu terus-menerus menghantam dan menghantam dengan kekuatan yang dahsyat, yang membuat luka-luka di tubuh Suling retak lagi. Suling sudah terluka, bekas luka yang jelas retak dengan suara, "Pak," dan darah mengalir keluar dari retakan itu. Retakan-retakan yang rapat mulai muncul, yang membuat Suling menjadi seperti manusia berdarah. Air yang mengalir dari air terjun itu membasahi tubuhnya, tetapi darahnya pecah. Darah yang baru saja dicuci memenuhi tubuh Suling lagi. Khawatir akan keselamatan Suling, Leng Binghan sudah mengikutinya. Saat itu, dia berdiri di atas pohon besar dan mengamati gerakan Suling. Melihat luka-luka di tubuh Suling semuanya retak, matanya yang dingin dan indah mengerutkan kening. Dia tampak sangat bermartabat dan berkata dengan heran, apakah orang ini gila? Dia tidak sabar dan ingin bergegas keluar dan menarik Suling keluar dari bawah air terjun. Tetapi pada saat ini, sebuah lengan yang kuat menariknya langsung. Sebenarnya, kamu tidak perlu membantunya. Dengan kekuatannya,
Jika kamu tidak menghadapi ini dengan berani, maka kematian hanyalah masalah waktu baginya. Suara halus masuk ke telinga yang dingin. Leng Binghan tertegun, sedikit mengernyit, tiba-tiba berbalik, menatap sosok itu dan berkata, mengapa butuh waktu lama? Orang-orang itu seharusnya tidak menghentikanmu. Sosok itu adalah Dugu Yuyang. Tidak diragukan lagi, dia membawa perhitungan ilahi dari Dharma yang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Dia tahu semua tentang jejak suling. Karena itu, dia segera menemukan lokasi suling dan Leng Binghan dan bergegas ke sini. Hehe, setelah menyingkirkan orang-orang itu, aku tidak bisa datang kepadamu secara langsung. Setidaknya aku harus bermain dengan mereka yang mengikutiku selama 2 hari. Dugu Yuyang tersenyum. Sepertinya kamu tidak sebodoh yang kupikirkan. Katanya dingin, tidak panas atau dingin. Bodoh. Aku juga pemimpin Paviliun Tianji. Tidak peduli apa, kata bodoh ini tidak boleh dikaitkan denganku. Dugu Yuyang tersenyum pahit. Leng Binghan mendengus. Dia dan Dugu Yuyang adalah kenalan lama dan musuh dalam hidupnya. Bagaimanapun, Dugu Yuyang tidak lebih rendah darinya. Pemimpin Paviliun Sao dari Paviliun Tianji, identitas seperti itu tidak vulgar dimanapun. Tak perlu dikatakan, Dugu Yuyang adalah orang yang benar-benar mendapatkan warisan Tianjisi. Dia memiliki cara yang tak terkalahkan seperti perhitungan ilahi. Siapa yang berani meremehkannya? Dugu, mengapa kamu menghentikanku untuk menyelamatkannya tadi? Melihat suling dengan darah mengalir dari tubuhnya di bawah air terjun, Leng Binghan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak yakin apakah suling akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati. Bagaimanapun, suling telah mengalami begitu banyak kesulitan sehingga dia mungkin hampir pingsan di dalam hatinya dan kondisi mentalnya sangat buruk. Siapa yang bisa menjamin bahwa suling tidak bunuh diri? Bahkan jika kau bisa menyelamatkannya untuk sementara, kau tidak bisa menyelamatkannya seumur hidup. Jika dia benar-benar ingin mati, kau tidak bisa menghentikannya. Dugu Yuyang menyipitkan matanya, menatap serius ke arah suling yang tidak jauh darinya, dan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, aku punya firasat bahwa orang ini tidak mencari kematiannya sendiri. Dia tampaknya hancur lalu berdiri, hancur lalu berdiri. Apa maksudmu? Leng Binghan bertanya-tanya. Sangat sederhana, hancurkan dulu masa lalumu lalu berlatih lagi. Dugu Yuyang menjelaskan. Hah, mendengar ini, Leng Binghan tercengang. Seketika, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, menurutmu apakah suling akan menyerahkan segalanya sebelumnya dan mulai berlatih lagi? Bukankah dia melakukan itu? Dugu Yuyang bertanya, tubuhnya sudah terluka. Otot dan tulangnya telah mencapai batasnya. Di bawah hantaman air terjun, tubuhnya akan runtuh. Bagaimana jika dia hanya hancur, tetapi tidak berdiri? Leng Binghan tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Beberapa warna aneh melintas di matanya yang indah. Dia menatap Dugu Yuyang dengan kaget dan bertanya, jika kamu tidak berdiri, kamu akan mati. Dugu Yu berkata dengan suara yang dalam, hancurkan dan kemudian berdiri, adalah metode rahasia. Itu mengharuskan seniman bela diri memiliki keberanian besar untuk meninggalkan semua yang telah dia latih di masa lalu, kemudian mematahkan semua otot dan tulang serta pembuluh darah di tubuhnya, dan kemudian membentuk kembali tubuhnya untuk melampaui alam sebelumnya. Menurut deskripsi buku-buku kuno, Kaisar Xuantian menggunakan metode ini untuk berlatih dan menerobos alam tertinggi selama Perang Dewa Iblis kuno. Karena Kaisar Xuantian memiliki banyak tubuh, dia memiliki Xuandan, tetapi tidak ada Xuangu. Dia hanya dapat menggunakan metode menghancurkan dan kemudian membangun, dan menyerahkan kematiannya kepada anak cucu. Seberapa tinggi tingkat keberhasilan metode rahasia menghancurkan dan kemudian membangun ini? Leng Binghan merasa lega mendengar bahwa seseorang telah melakukan ini selama Perang Dewa Iblis kuno dan bertanya dengan cepat. Leng Binghan sangat khawatir dengan keselamatan suling. Begitu suling meninggal, dia akan sangat kasihan pada Sukin dan tidak akan punya muka untuk melihat Sukin lagi di masa depan. Sangat tinggi, kata Dugu Yuyang. Itu bagus. Leng Binghan menghela napas lega. Namun, sebelum Leng Binghan menyelesaikan napasnya, hatinya kembali terucap di tenggorokannya. Dugu Yuyang serius dan serius. Dia menjelaskan, hanya 2 orang yang berhasil sejak perang antara dewa dan iblis di zaman kuno. Apakah kamu serius? Leng Binghan tertegun, dan dia menatap Dugu Yuyang dan bertanya. Baiklah, serius. Aku adalah pemimpin paviliun kecil Paviliun Tianji dan tahu banyak rahasia. Tingkat keberhasilan metode rahasia ini sangat tinggi.
Jutaan seniman bela diri telah menggunakan metode rahasia ini sejak Perang Dewa Iblis kuno. 2 orang saja yang berhasil, dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya adalah 1 dari sejuta. Du Guoyang menatap Leng Binghan dan menjelaskan dengan serius. 1 dari sejuta, mata Leng Binghan berubah menjadi galak. Jika Du Guoyang tidak terlalu kuat, Du Guoyang akan jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Kau menyebalkan, apakah kau tahu bahwa karena kau, Su Ling kemungkinan besar akan mati? Leng Binghan membentak. Segera, dia bergegas keluar dan ingin menarik Su Ling keluar dari air terjun. Tetapi pada saat ini, Du Guoyang menghentikan Leng Binghan lagi dan berkata, mengganggunya saat ini hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Kau, mendengar ucapan itu, Leng Binghan langsung panik. Sebagai orang suci Gunung Buzu, dia belum pernah mendengar metode rahasia apapun untuk menghancurkan dan kemudian membangun. Apakah benar-benar ada metode rahasia di dunia yang dapat membuat ahli bela diri membuang pencapaian masa lalunya sendiri, dan kemudian mencapai terobosan yang lebih besar? Jika ada rahasia seperti itu, banyak orang akan mengambil risiko di dunia. Sepanjang zaman, memang ada jutaan seniman bela diri yang menggunakan metode rahasia menghancurkan dan kemudian membangun, dan hanya 2 dari mereka yang bertahan hidup. Selain itu, setelah menggunakan metode rahasia menghancurkan dan kemudian membangun, kultivasi alam mereka telah mencapai lompatan kualitatif. Salah satunya adalah Kaisar Suantian dan yang lainnya adalah pedang Sein Suli. Saya pikir Anda harus tahu nama pedang Sein Suli tidak asing. Petik 2, kata Du Guoyang. Pada saat berikutnya, Du Guoyang mengulurkan tangannya, menunjuk ke Su Ling, yang masih berada di bawah air terjun, dan berkata dengan suara yang mengembun, Anda lihat, tubuhnya, bagaimanapun juga, adalah tubuh dari daging dan darah. Jika dia terus berlatih setelah mencapai batas, itu secara alami akan menyebabkan kehancuran. Setelah kehancuran total, dia dapat membentuk kembali dirinya sendiri dan menerobos dirinya sendiri. Leng Binghan merasa ragu, tetapi dia benar-benar sangat akrab dengan nama pendekar pedang Suli, karena dia sering mendengar gurunya yang terhormat, Guru Biao, menyebutkannya dalam mimpinya. Su Ling, Suli. Tiba-tiba, Leng Binghan terbangun. Dia terkejut dan berkata dengan heran, Su Ling, bukankah seharusnya? Ya, dia adalah keturunan pendekar pedang Suli. Du Guoyang berkata, tetapi meskipun begitu, dia mungkin tidak berhasil. Bahaya patah dan kemudian berdiri terlalu besar. Jika dia benar-benar mati, es dingin, mata dingin, beberapa warna khawatir. Namun, sebelum Leng Binghan selesai berbicara, Du Guoyang menyela Leng Binghan dan berkata, jika dia benar-benar tidak bisa bertahan dan berdiri, dia sudah mati. Siapa yang peduli dengan kematian seekor semut? Kau, Leng Binghan menatap Du Guoyang dengan tajam. Meskipun Leng Binghan tahu bahwa kata-kata Du Guoyang benar, di dunia seni bela diri yang kejam seperti ini, tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati yang lemah. Dia tetap merasa sangat kejam ketika aturan ini diterapkan pada orang-orang di sekitarnya dan Su Ling. Baiklah, tunggu dan lihat. Dia juga keturunan dari pedang suci Suli. Setidaknya dia memiliki kemampuan ini. Bukankah dia hanya menggunakan metode rahasianya untuk menghancurkan dan kemudian membangun? Jika dia tidak tahan, menurutku dia sama sekali tidak pantas menjadi keturunan pedang suci Suli. Bagaimana keadaannya sebelumnya? Du Guoyang menyipitkan matanya. Sebenarnya, hatinya bergetar. Dia khawatir tentang keselamatan Su Ling dan bertanya, wilayah Tianwu 3 kali lipat. Kata Leng Binghan, wilayah Tianwu lagi. Du Guoyang tersenyum getir dan berkata, pada masa itu, pedang suci Suli digunakan untuk menghancurkan dan kemudian berdiri di neraka. Pada saat itu, dia juga berada di alam seni bela diri surga. Setelah mengeluarkan metode rahasia, kultivasi alam langsung melonjak ke 9 puncak Yin dan Yang. Beberapa orang menduga bahwa dia mendapat kesempatan besar di neraka, tetapi ayah saya mengatakan bahwa dia dulunya menghancurkan dan kemudian berdiri. Dia menjadi seniman bela diri kedua yang menghancurkan dan kemudian berdiri setelah Kaisar Suantian. Itu luar biasa, langsung dari Tianwu ke Yin Yang. Leng Binghan terkejut dan kaget. Metode rahasia kuat macam apa yang bisa membuat orang menerobos begitu banyak? Ya, Du Guoyang tersenyum dan berkata, menghancurkan dan kemudian membangun, jelas merupakan pilihan terakhir bagi seni bela diri untuk meninggalkan hidup dan mati dan bertahan hidup. Itu juga satu-satunya jalan pintas bagi seni bela diri untuk meningkatkan alam dan kultivasi mereka dalam waktu singkat.
Selama berabad-abad, jutaan seni bela diri ingin mencapai alam yang lebih tinggi melalui jalan pintas ini, tetapi sayangnya, mereka semua gagal dan mati dengan menyedihkan. Su Li, pendekar pedang, beruntung sekali. Setidaknya dia berhasil. Jika dia tidak berhasil di tahun-tahun itu, dia pasti sudah menjadi tulang belulang. Setelah mendengar penjelasan Du Guiyang, Leng Binghan merasa lega. Melanggar dan kemudian membangun adalah satu-satunya jalan pintas bagi seniman bela diri untuk meningkatkan ranah dan prestasi mereka dengan cepat, dan hanya 2 dari jutaan orang yang berhasil. Itu adalah pertaruhan dengan nyawa mereka. Selain itu, mereka masih mempertaruhkan peluang 1 dari sejuta untuk menang. Siapapun yang merupakan seniman bela diri biasa seharusnya tidak bercanda tentang kehidupan dan membuat pertaruhan yang tidak realistis seperti itu. Memikirkan hal ini, Leng Bing menghela nafas dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Ling. Tampaknya setelah banyak kesulitan, Su Ling masih tidak ingin mundur dan pergi. Sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi kesulitan dan menggunakan metode terakhir ini untuk secara paksa menghancurkan semua latihan masa lalunya, menghancurkan prestasi kerajaannya dan memulai latihannya lagi. Sungguh berani, sungguh sombong. Su Ling memang pantas dihormati oleh para orang suci dari keluarga Phoenix. Leng Binghan mendesah. Menurutnya, dia benar-benar mengenal Su Ling dan tahu betapa beraninya Su Ling. Namun, yang tidak diketahui Leng Binghan adalah bahwa Su Ling tidak tahu apa yang harus dihancurkan lalu berdiri, juga tidak tahu apa yang harus dibunuh dan kemudian melakukan praktik berbahaya ini. Bagaimanapun, Su Ling selalu menghargai hidupnya. Dia adalah pria dari 2 generasi. Dia tahu pentingnya hidup dan tidak ingin mati tanpa alasan. Awalnya, Su Ling tinggal di bawah air terjun dan menderita dampak air terjun, hanya karena dia merasakan sakit di hatinya. Namun hingga saat ini, Su Ling masih menderita dampak gila dari air terjun, tetapi itu karena dia tidak bisa bergerak, karena tubuhnya terus-menerus retak. Aliran darah terlalu banyak, dan cedera fisiknya semakin parah. Dia tidak bisa pergi sendiri, dan dia bahkan tidak bisa meneriakkan kata, tolong. Ya, di bawah hantaman dahsyat air terjun, Su Ling yang terluka parah, kini berada di ambang kematian dan telah mencapai batas toleransinya sendiri. Ia mencoba untuk pergi ke bawah air terjun, tetapi ia tidak dapat melakukannya sendiri, karena ia terkena hantaman air dalam waktu yang lama, yang memperparah luka tubuhnya dan aliran darah yang berlebihan, yang membuat tubuhnya asam dan mati rasa. Dengan kata lain, saat ini, ia terus berada di bawah air terjun, bukan karena ia ingin hancur dan berdiri, tetapi karena ia tidak dapat bergerak sama sekali. Namun, dari sudut pandang Du Guiyang dan Leng Binghan, Su Ling ingin hancur dan kemudian berdiri. Ini adalah caranya untuk mati dan kehidupan selanjutnya. Ia ingin bertemu dengan Jedi. Pada saat ini, siapa yang tahu betapa sunyinya hati Su Ling? Aliran darah terlalu banyak dan lukanya menjadi lebih parah. Pada saat ini, Su Ling tidak dapat berbicara dan tidak dapat bergerak. Ia hanya dapat membiarkan luka terbuka itu terus berdarah. Secara bertahap, otot dan tulang Su Ling mencapai batasnya, dan mulai terdengar suara klik di persendian tulang. Tidak diragukan lagi, ini adalah suara patah tulang Su Ling. Di kejauhan, Du Guiyang menatap Leng Binghan dan berkata, itu benar. Setelah patah, Su Ling pasti ingin bertemu Jedi. Lihat, tulangnya sudah mulai runtuh. Selanjutnya, kultivasi alamnya akan anjlok hingga dia menjadi orang biasa, dan kemudian melambung untuk mencapai terobosan. Begitu, Leng Binghan berpikir dalam-dalam dan juga sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Su Ling benar-benar berani. Leng Binghan berpikir bahwa setelah berpikir beberapa saat, Su Ling akan memilih untuk mundur dan meninggalkan alam yang lebih rendah. Tetapi siapa yang mengira bahwa Su Ling memilih untuk memaksa Jedi untuk bertemu kehidupan tanpa mempedulikan hidup dan mati. Semangat pantang menyerah ini benar-benar mengagumkan. Di bawah air terjun, tulang-tulang Su Ling terus-menerus ambruk karena ia tidak dapat menahan tekanan. Ia menyemburkan darah dari mulutnya, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak. Ia hanya dapat membiarkan situasi menyedihkan ini terus berlanjut. Seiring berjalannya waktu, ki misterius di dalam tubuhnya mengalir deras, dan kultivasi alam mulai menurun drastis. Su Ling terpaksa menggigit giginya agar tetap terjaga. Saat ini, wajahnya pucat dan menakutkan, terutama di matanya yang kering, penuh dengan darah merah. Kultivasi alam 3 alam Tianwu anjlok langsung ke alam Zhenwu, dan kemudian ke alam Yuanwu. Tidak jauh dari sana,
Du Guyuyang sangat gembira ketika ia melihat bahwa prestasi Su Ling telah anjlok. Ia menatap setiap gerakan Su Ling dengan mata terbelalak. Ini adalah kesempatan untuk menyaksikan kemampuan seniman bela diri itu untuk patah dan kemudian berdiri. Ia tidak ingin melewatkannya. Bing Han, lihat, kultivasi alam Su Ling telah anjlok ke alam Yuan Wu. Selanjutnya, ia akan langsung menjadi orang biasa, dan kemudian alamnya akan melambung. Du Guyuyang terkejut. Jika dia menjadi orang biasa dan kultivasi alamnya tidak dapat melonjak, apa yang akan dia lakukan? Leng Binghan sedikit mengernyit dan bertanya-tanya. Dia pasti akan mati. Du Guyuyang tersenyum pada Rong Ten dengan ekspresi bermartabat di wajahnya dan berkata dengan serius, tekanan air terjun yang besar sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Jika kultivasi alamnya tidak dapat melonjak pada saat itu, tulang-tulangnya akan runtuh dan seluruh orang akan hancur berkeping-keping. Tidak ada yang mengolok-olok hidup dan mati. Du Guyuyang tahu betul bahwa ada banyak orang kuat yang mencapai 9 puncak surga, atau bahkan lebih tinggi. Untuk menerobos alam yang lebih tinggi, ia mencoba menggunakan metode rahasia, melanggar dan kemudian membangun, tetapi sayangnya, semuanya gagal. Konsekuensi dari kegagalan adalah bahwa semua dewa dan jiwa hancur dan tidak ada tulang yang tersisa. Du Guyuyang mengagumi Su Ling karena ia tahu betapa berbahayanya metode rahasia, melanggar dan kemudian berdiri. Ketika jelas bahwa ia dapat memilih untuk meninggalkan tingkat yang lebih rendah dan melarikan diri untuk hidupnya, ia harus memilih untuk menunjukkan, melanggar dan kemudian berdiri, terlepas dari hidup dan mati, untuk bersaing dengan yang kuat di tingkat yang lebih rendah. Su Ling benar-benar gila. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa ia cukup beruntung untuk berhasil. Du Guyuyang berkata dengan serius, kalau tidak, kita benar-benar harus mengambil mayatnya. Dengan ini, Du Guyuyang terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Su Ling, yang tubuhnya terus-menerus runtuh dan terbelah di bawah dampak air terjun, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Du Guyuyang sangat optimis tentang Su Ling. Dia berharap Su Ling berhasil, karena dia juga ingin menyaksikan pertunjukan sukses seorang seniman bela diri, mematahkan dan kemudian berdiri untuk mencapai tingkat yang lebih tak terduga. Adapun es dingin yang dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Du Guyuyang, dia tiba-tiba menarik napas dan merasa dingin dan takut. Leng Binghan khawatir Su Ling akan benar-benar jatuh. Jika Su Ling benar-benar jatuh, Leng Binghan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Su Qin. Su Ling, kamu harus berhasil. Mata Leng Binghan terbakar, mata di bagian bawah matanya bergetar dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Su Ling, yang masih di bawah air terjun, terus memuntahkan darah dari mulutnya. Wajahnya seputih salju, dan wajahnya tidak berdarah. Itu sangat menakutkan, khususnya, di persendian tulang Su Ling, terdengar suara, krek, yang pecah, yang merupakan suara tulang Su Ling yang retak. Tingkat kultivasi Su Ling anjlok lagi dan lagi. Pada saat ini, ia telah jatuh ke tingkat pemurnian tubuh 3 tingkat, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Mata Su Ling sangat sedih. Di lautan Qi, pohon surga yang diwarisi kepada Tuan Pavilion Lansi tidak lagi bersinar, tetapi layu. Ini membuat hati Su Ling dingin. Pohon surga layu, yang berarti bahwa benar-benar tidak ada Qi misterius di lautan gas Su Ling, dan bahkan tidak dapat memelihara pohon surga. Pada saat ini, mata Su Ling berlumuran darah. Bola mata merah itu seperti bola kaca darah yang retak, penuh retakan, yang sangat menakutkan. Su Ling menggertakkan giginya. Darah mengalir keluar dari sela-sela giginya. Tulang-tulang yang patah menusuk daging dan darah Su Ling dan terekspos. Tulang-tulang putih mori menempel pada daging dan darah, yang membuat orang-orang bergidik. Du Guyuyang dan Leng Binghan tidak dapat menahan napas dan memperhatikan setiap gerakan Su Ling saat ini. Su Ling masih ulet dan tidak mau menyerah. Meskipun tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus retak, dia masih bertahan. Semangat pantang menyerah yang gigih dan pantang menyerah ini sungguh menakjubkan. Leng Binghan menatap matanya yang indah, dan ada beberapa gelombang di bagian bawah matanya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang di dunia ini harus berlatih dengan menggunakan iblis yang tidak normal seperti itu. Metode rahasia, melanggar dan kemudian membangun, layak menjadi satu-satunya jalan pintas bagi seniman bela diri untuk meningkatkan alam mereka dalam waktu singkat. Itu benar-benar kejam dan berdarah. Begitu mereka gagal,
mereka akan menghancurkan semua dewa dan jiwa. Harga yang menyakitkan ini, membuat banyak orang takut dan tidak berani menggunakan metode ini sama sekali. Hancurkan lalu berdiri, hidup atau mati. Hidup akan melambung, dan kematian akan menghancurkan semua dewa dan jiwa. Ini tidak diragukan lagi adalah pertaruhan, terlepas dari hidup dan mati. Du Guoyang berkata dengan serius, dengan nada rendah. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara Du Guoyang dan Leng Binghan. Omong kosong apa itu, hancurkan lalu berdiri. Baginya, tinggal di bawah air terjun adalah di bawah tekanan air yang mengerikan dan dampak yang hebat, hanya karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Jika tubuhnya bisa bergerak, saya khawatir dia akan pergi ke bawah air terjun. Anda harus tahu bahwa hampir semua tulang di tubuhnya retak, dan beberapa tulang tajam menembus kulit, menampakkan dan menempel pada daging dan darah. Jika tubuhnya tidak mati rasa untuk waktu yang lama, saya khawatir rasa sakit yang tajam yang disebabkan oleh tulang yang menusuk daging dan darah akan cukup untuk membuatnya pingsan. Ki misterius di tubuh Su Ling mengalir deras, yang membuat Su Ling hampir mati rasa. Tubuhnya semakin lemah. Karena kurangnya ki misterius yang cukup di lautan ki, tulang-tulang gelap pohon surga mulai layu. Selain itu, tubuh Su Ling semakin lelah, dan dia tidak dapat menahan tekanan yang disebabkan oleh dampak air terjun. Secara khusus, tulangnya retak, membuat tubuhnya hampir hancur. Apakah aku akan mati seperti ini? Sungguh lelucon, sangat menyedihkan mati di bawah air terjun. Ini konyol, ini konyol. Kesadaran Su Ling berangsur-angsur kabur. Tulang-tulangnya terus retak seperti batu besar. Dia terlalu lemah untuk berbicara untuk waktu yang lama. Dia harus membiarkan tubuhnya terus melemah sampai kakinya ditekuk dan berlutut tepat di atas batu di bawah air terjun. Su Ling benar-benar kehilangan kesadaran. Leng Binghan melihat semua ini dengan matanya sendiri. Pandangan di dasar matanya telah berubah dari takut menjadi khawatir di awal, dan sekarang telah berubah menjadi kaget dan takut. Su Ling, teriak Leng Binghan. Dia menyaksikan Su Ling jatuh dan melihat tulang-tulangnya runtuh dan retak. Rasa sakit di hatinya dapat dibayangkan. Du Guoyang juga tercengang, dengan wajah kosong. Apakah itu akhirnya? Su Ling, apakah kamu benar-benar mati? Du Guoyang sangat peka. Dia memperhatikan bahwa semua ki gelap di tubuh Su Ling telah berlalu, yang tidak berbeda dengan orang-orang biasa. Dengan kata lain, penghancuran, melanggar dan kemudian membangun, Su Ling telah berhasil. Namun, tampaknya pembentukan, melanggar dan kemudian membangun, belum berhasil. Du Guoyang tidak dapat menahan napas dan menatap Su Ling yang berlutut di bawah air terjun. Pada saat ini, Su Ling berdarah di sekujur tubuhnya dan jelas kehilangan vitalitasnya. Selama berabad-abad, tidak ada dari mereka yang gagal, melanggar dan kemudian membangun, yang selamat. Tampaknya Su Ling tidak terkecuali. Su Ling, mati. Suara Du Guoyang bergetar, dan dia terkejut seolah-olah dia telah mempelajari hal yang mengerikan. Sialan, Du Guoyang, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Jika kamu tidak menghentikanku tadi, Su Ling tidak akan pernah mati. Leng Binghan menatap Du Guoyang dan memarahinya. Ini, semua salahku. Du Guoyang, sebagai pemimpin pavilion Tianji, memiliki takdir ilahi. Dia telah meramal untuk Su Ling sebelumnya. Masuk akal jika Su Ling tidak boleh dibunuh. Namun saat ini, merusak dan kemudian membangun, Su Ling gagal, yang berarti mati begitu saja dan tidak bisa mati lagi. Apakah takdir salah? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Du Guoyang menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia tahu bahwa perhitungan takdir ilahi adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, yang dapat memprediksi nasib seniman. Bela diri. Kecuali orang-orang dengan asal-usul khusus seperti Kaisar Soviet, dia tidak dapat memprediksi nasib kebanyakan orang. Su Ling, jelas bahwa hidup tidak boleh hilang. Bagaimana mungkin batas waktunya sudah dekat? Su Ling, kamu pasti belum mati. Du Guoyang menatap Su Ling yang sedang berlutut di bawah air terjun, dan berkata dengan suara yang dalam, benar sekali. Dia pasti belum mati. Semuanya seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Leng Binghan memarahi. Namun, sebelum Leng Binghan sempat mengucapkan kata, mati, cahaya keemasan yang terang keluar dari cincin Su Ling. Dengan munculnya cahaya keemasan yang terang, garis-garis tak berujung muncul di ruang ini seperti kitab suci yang padat di buku-buku kuno. Garis-garis tersebut, yang memancarkan cahaya keemasan samar,
mengambang di ruang sekitarnya, seperti kunang-kunang yang menyilaukan, cemerlang dan panas yang terbuang. Mata Leng Binghan tiba-tiba membeku dan menatap cahaya keemasan dan garis-garis yang pekat itu. Dia terkejut dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dengan matanya yang indah dan berkata dengan heran, ada bau orang bijak dalam cahaya dan garis-garis itu. Meskipun Leng Binghan belum pernah menyaksikan kelahiran orang bijak, dia telah melihat banyak harta orang bijak yang kuat di Istana Bususan. Pada perkakas berharga itu, semuanya terkontaminasi dengan bau orang bijak. Oleh karena itu, hanya butuh beberapa saat bagi Leng Binghan untuk menyadari bahwa kecemerlangan yang mekar dari tubuh Su Ling jelas berasal dari orang bijak dan kuat. Tidak bisakah dia diwarisi oleh orang bijak dan kuat? Du Guoyang tampak terkejut, menatap cahaya keemasan dan garis-garis emas yang mengambang di pandangannya. Hampir pada saat yang sama, Shao Wuqing, Hiu Jahat, Naga Bermata Satu dan Li Su, yang memimpin banyak orang kuat, semuanya menyadari ledakan cahaya keemasan yang tiba-tiba di hutan pegunungan. Cahaya itu, kekuatan Li Su sangat kuat. Dia segera menyadari cahaya yang luar biasa itu dan berkata dengan suara yang kental, Tuan Kota Muda, Su Ling, mereka pasti berada di tempat cahaya itu berada. Bagus. Hiu Jahat dan Naga Bermata Satu juga mengangguk dengan berat. Kali ini, mereka menerima bantuan yang kuat dari rumah Tuan Kota. Mereka bertekad untuk memenangkan kepala Su Ling oleh Sekte Hiu Piton dan Sekte Angin Suci. Hehe. Dengan bantuan orang-orang yang dikirim oleh ayahku, kita pasti bisa membunuh Su Ling. Termasuk Du Guoyang, bajingan sialan itu, metode kultivasinya yang tak terkalahkan, aku Shao Wuqing akan memutuskan. Mata Shao Wuqing sedih dan galak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan suara yang kejam. Pergi, ayo pergi ke sana dan lihat. Jika kita menemukan jejak Su Ling, kita akan membunuhnya. Shao Wuqing berteriak dingin. Kemudian dia bergegas keluar dan bergegas menuju tempat cahaya itu meledak. Du Guoyang dan Leng Binghan tetap berada di pohon besar. Ketika Shao Wuqing dan yang lainnya menyerang, Du Guoyang menemukan jejak masing-masing hampir pada saat pertama. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya orang-orang yang dibodohi olehku akhirnya menemukan tempat. Lupakan saja, biarkan aku bermain dengan mereka lagi. Hati-hati, saluran rendah yang dingin, perawan bususan, yang sedingin es, juga akan peduli dengan orang-orang. Du Guoyang tersenyum pahit dan berkata, Leng Binghan begitu diam sehingga dia tidak repot-repot berbicara dengan Du Guoyang. Apa artinya peduli dengan orang-orang? Sebagai perawan bangsawan bususan, dia tahu bagaimana peduli dengan orang-orang. Bukankah itu hal yang normal? Du Guoyang menghilang seketika. Su Ling berlutut di atas batu di bawah air terjun, dia sudah pingsan dan kehilangan kesadaran. Cahaya keemasan itu menggulung seluruh langit dan terbungkus dalam garis-garis emas yang tak berujung. Pada saat ini, semuanya bergegas menuju tubuh Su Ling. Pada saat itu, ketika kecemerlangan emas dan garis-garis emas mengalir ke tubuh Su Ling, seluruh tubuh Su Ling meledak menjadi kilau keemasan, menyilaukan, seperti bintang yang terang, yang membuat orang tidak berani menatap langsung saat ini. Su Ling seperti bunga teratai emas. Garis-garis cahaya keemasan yang terang membumbung di seluruh langit mengapung di sekujur tubuhnya. Ia bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus angkasa dan membuat orang tidak berani membuka mata dan melihat pemandangan itu secara langsung. Bobo, cahaya keemasan, seperti saripati obat, mengalir dalam daging dan darah Su Ling, dan dapat melihat seberkas cahaya melalui kulit Su Ling. Ini adalah cahaya keemasan yang menyehatkan tubuh Su Ling. Leng Binghan menatap semua ini dan tidak berani menjauh. Karena pemandangan yang tiba-tiba itu benar-benar terlalu mengejutkan. Hancurkan lalu berdiri, milik Su Ling tampaknya benar-benar berhasil. Leng Binghan tanpa sadar menghirup udara dingin, mengerutkan kening dan berkata, tubuhnya layu dan kigelapnya hilang, yang jelas-jelas mendekati kematian, tetapi ia benar-benar bertemu dengan Jedi dan diremajakan. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Leng Binghan tidak akan dapat mempercayainya. Ternyata ada keterampilan misterius seperti, hancurkan lalu bangun, di dunia ini. Bahkan jika Du Guoyang adalah orang yang menjelaskan kepadanya metode rahasia, melanggar dan kemudian membangun, Leng Binghan tetap skeptis. Bagaimanapun, metode rahasia, melanggar dan kemudian membangun, benar-benar terlalu jahat. Begitu Master Seni Bela Diri berhasil menggunakan rahasia ini, prestasinya dapat langsung melonjak dan menembus kemacetan. Begitu pula,
Jika Anda gagal, semua seniman bela diri yang menggunakan metode rahasia ini akan hancur. Tidak diragukan lagi bahwa metode rahasia, melanggar dan kemudian membangun, ini tidak diragukan lagi adalah untuk memaksakan pertaruhan dengan mengorbankan nyawa. Tingkat kemenangan pertaruhan ini hanya 1 dari sejuta, yang hampir mendekati kematian. Su Ling, seberapa kuat keinginannya untuk memaksanya agar tidak ragu untuk mati, tetapi juga untuk menggunakan metode rahasia terakhir ini untuk secara paksa menerobos alam dan membuatnya sekuat bakat seni bela diri di tingkat yang lebih rendah. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Apakah dia benar-benar tidak takut tidak pernah melihat Sukin? Warna aneh melintas di mata yang dingin, dan indah itu dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin, harus dikatakan bahwa dia bekerja sangat keras hanya untuk melihat Sukin di masa depan. Haha, saat memikirkan hal ini, Leng Binghan tidak bisa menahan tawa getir. Dia tiba-tiba terbangun. Dalam situasi di hadapan Su Ling, dia dapat memilih untuk meninggalkan alam bawah dan kembali ke wilayah dewa yang terbengkalai. Leng Binghan yakin bahwa selama Su Ling menyerah untuk tetap berada di alam bawah, Su Ling pasti bisa hidup. Namun, begitu pula, selama Su Ling meninggalkan alam bawah, Su Ling tidak akan pernah melihat Sukin. Karena Sukin adalah orang suci dari keluarga Phoenix, belum lagi betapa berharganya identitas Sukin. Su Ling tidak dapat melihat Sukin hanya dengan 4 kata dari keluarga Phoenix. Karena keluarga Phoenix adalah keluarga kuno, yang berada di sisi atas. Satu-satunya cara untuk memasuki sisi atas adalah bususan. Tidak mungkin untuk memasuki alam atas dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Oleh karena itu, bagi Su Ling, dia tidak punya pilihan untuk waktu yang lama. Dia memasuki alam bawah dan menggulingkan alam bawah. Banyak bakat seni bela diri top dan orang kuat seni bela diri top diakui oleh Gunung Buzu, dan kemudian dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaki Gunung Buzu, yang merupakan kesempatan untuk memasuki alam atas. Kondisi untuk memasuki tingkat atas sangat keras. Tidak mungkin bagi Su Ling untuk menghancurkan banyak petarung top di tingkat bawah. Karena itu, Leng Binghan memikirkannya sebelumnya dan ingin membujuk Su Ling untuk meninggalkan alam bawah. Tentu saja, ini juga demi kehidupan dan keamanan Su Ling. Lagi pula, dengan kekuatan Su Ling, jika Anda tetap berada di wilayah dewa yang terbengkalai, Anda mungkin masih hidup seperti ikan di air, tetapi jika Anda tetap berada di level yang lebih rendah, Anda akan rentan. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa Leng Binghan awalnya mengira bahwa Su Ling akan memahami semua ini sendiri, tetapi siapa yang dapat meramalkan bahwa Su Ling tidak hanya gagal mengetahuinya, tetapi juga mengambil tindakan untuk mematahkan dan kemudian membangun dengan metode rahasia. Dengan mengorbankan nyawa, dia ingin menerobos batas dan mencapai alam yang lebih tak terduga. Leng Binghan pernah berpikir bahwa Su Ling akan benar-benar mati. Secara khusus, sebelumnya, saya melihat vitalitas Su Ling berlalu, dan Ki misterius menghilang. Leng Binghan benar-benar mengira Su Ling telah mati. Namun, sekarang, Leng Binghan sekali lagi membangkitkan kepercayaan diri, karena vitalitas Su Ling mulai pulih, seperti vitalitas yang diperbarui, dan semakin banyak kekuatan yang kuat mulai menyerbu ke arah Su Ling. Su Ling, itu akan terlahir kembali. Setelah busur peri matahari terbenam terbuka, 7 anak panah emas ditarik terbuka dan digantung di busur peri matahari terbenam. Garis-garis padat mantra emas dipadatkan dan dililitkan di sekitar anak panah emas. Kekuatan dahsyat yang mendistorsi ruang menyebabkan ruang tertekuk, memperlihatkan bentuk cekung, yang membuat orang tidak kedinginan dan menggigil. Du Guyu yang berdiri di tengah langit dan mencapai levelnya. Bahkan jika dia tidak memperlihatkan sayap Xuanqi-nya, dia juga bisa melangkah di udara. Matanya suram dan dingin, dan wajahnya menunjukkan beberapa seringai menghina. Dia memandang Shao King dan yang lainnya yang berdiri di pepohonan dan hutan, dan tentu saja Li Su, dan berkata dengan acuh tak acuh, butuh waktu lama untuk menemukan tempat ini, yang benar-benar mengecewakanku. Setelah mengatakan ini, Du Guyu yang tidak dapat menahan diri untuk mencibir, memandang Shao King dengan jijik dan berkata, sepertinya penguasa Shaoge telah memenangkan putranya. Aku akan bertarung secara langsung. Sekilas, Du Guyu yang menemukan bahwa ada pejuang yang lebih kuat berkumpul di sekitar Shao King. Para pejuang itu tidak diragukan lagi berasal dari rumah penguasa kota di Sacheng. Du Guyu yang tahu bahwa dia adalah penguasa Sacheng dan akan membunuh Su Ling. Sebelumnya, hanya Shao King yang ingin membunuh Su Ling. Sangat disayangkan bahwa Shao King benar-benar terlalu pengecut. Pada akhirnya,
dia gagal membunuh Suling. Menurut pendapat penguasa Sacheng, dia telah membunuh Suling. Dia hanya memotong rumput dan akarnya dan membasmi Suling sekaligus. Situasi ini tampaknya semakin buruk. Suling, sebaiknya kamu menerobos keadaan tertinggi kali ini. Jika tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Dugu Yuyang mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian Dugu Yuyang menatap Shao Wuqing dengan dingin. Hampir pada saat yang sama, Shao Wuqing, yang terprovokasi dan marah oleh Dugu Yuyang, meraung dengan getir dan keras, "Bajingan sialan, jangan berpikir kamu adalah pemimpin pavilion Tianji, aku tidak berani membunuhmu. Bahkan jika ayahku tidak membantuku hari ini, aku bisa membunuhmu sendirian." Terlalu mengukur kekuatan seseorang. Melihat bahwa hanya Shao Wuqing yang datang sendirian, Dugu Yuyang sedikit mengangkat mulutnya dan menguraikan senyum menghina. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, "Kamu bukan lawanku. Tebas kamu, aku hanya perlu membacanya." Pada saat berikutnya, mata Dugu Yuyang memancarkan beberapa warna dingin. Busur peri matahari terbenam di belakangnya bergetar liar, diikuti oleh ledakan keras, dan kemudian dia dengan jelas melihat bahwa 7 anak panah emas ditembakkan ke Shao Wuqing. Pada saat yang sama melihat ini, Shao Wuqing langsung meledak dan tidak ingin melarikan diri. Setidaknya dia juga penguasa kota muda Sacheng. Kultivasi alamnya hampir sama hebatnya dengan Dugu Yuyang. Dia tidak percaya bahwa ada celah yang tidak dapat diperbaiki antara dia dan Dugu Yuyang. "Hancurkan untukku!" Shao Wuqing berteriak keras, mencubit cetakan tinju di tangan kanannya dan segera melakukan metode tertinggi. Dengan hancurnya cetakan tinjunya, badai debu membubung ke seluruh langit dan langsung menyerbu ke arah 7 anak panah emas. Boom! Badai pasir yang membubung ke seluruh langit menutupi separuh langit, yang mengejutkan, terutama energi besar yang terkandung dalam badai pasir. Kekuatan pemimpin kota muda memang meningkat beberapa kali lipat. Itu layak menjadi pil harta karun pemimpin kota. Namun, kekuatan pemimpin kota muda saat ini saja tidak cukup untuk bersaing dengan Dugu Yuyang. Dengan pukulan ini, pemimpin kota muda akan benar-benar dikalahkan. Li Su sedikit mengernyit. Dia melihat Shao Wuqing bertarung dengan Dugu Yuyang, tetapi dia hanya menyingkir dan tidak ingin campur tangan. Karena tingkat seni bela diri Master Shao Cheng tidaklah rendah, dan ia masih kurang pengalaman tempur praktis. Dugu Yuyang mungkin dapat mengasah Master Shao Cheng dengan lebih baik dan memperkaya pengalaman tempur praktis Master Shao Cheng dalam perang dunia ini. Memikirkan hal ini, Li Su tidak dapat menahan senyum puas. Benar saja, pada saat berikutnya, 7 anak panah emas, seperti 7 senjata panjang yang menembus langit, menghantam badai pasir di seluruh langit dengan keras. Saat itu, badai pasir itu seperti istana yang terbuat dari tanah. Badai pasir itu hampir rapuh. Ketika 7 anak panah emas menyentuh badai pasir itu langsung runtuh, dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan itu. Ya, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua aliran lumpur, batu, dan ubin rentan. Shao Wuqing terkejut ketika dia melihat bahwa dharma tertingginya telah hancur. Seluruh orang itu menatap dan tidak dapat mempercayainya. "Tahukah Anda, untuk menggunakan serangan ini, dia meminum obat yang berharga dan secara paksa meningkatkan kekuatannya sebelumnya, tetapi meskipun demikian, dia masih dikalahkan oleh Dugu Yuyang." Shao Wuqing sangat tidak mau. Matanya sangat sedih dan galak. Dia menatap Dugu Yuyang dan 7 anak panah emas yang memecah badai debu. Pupil matanya mengecil tajam dan hanya seukuran kacang. Dia takut dia akan mati. "Sialan kau!" Shao Wuqing meraung enggan. Namun, pada saat berikutnya, 7 anak panah emas hanya mendengar suara, mengi, seperti 7 bintang dan manik-manik, ditembakkan ke Shao Wuqing. Shao Wuqing hatinya begitu dingin sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Paman Sha, selamatkan aku! Selamatkan aku!" Shao Wuqing secara keliru mengira bahwa dia dapat mempertahankan sikap yang sangat tenang dalam menghadapi kematian, tetapi ketika kematian benar-benar datang di matanya, hatinya menjadi dingin dan ketakutan. Kematian benar-benar menakutkan. Shao Wuqing hanyalah sebutir pasir di antara semua makhluk hidup. Dia tidak mencolok dan tentu saja tidak cemerlang. Hidupnya sangat tidak berarti. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menghadapi kematian? Ketika menghadapi 7 anak panah emas, kakinya gemetar dan melunak karena ketakutan di dalam hatinya. Di dalam hati Shao Wuqing, ada kesedihan. Ketika dia benar-benar berpikir dia akan mati,
sesosok tubuh yang kokoh muncul di depannya. Sosok itu, posturnya ketika berdiri, sangat kaku dan lurus. Rahang yang sedikit terangkat menunjukkan penghinaan dan penghinaannya terhadap semua makhluk hidup, terutama alis dan matanya, alis pedang mentah dan bintang-bintang, seolah-olah ada bilah tajam yang tertanam di matanya, yang dapat membunuh orang kapan saja. Wajahnya penuh kemenangan, dan pelipisnya yang sedikit putih menambahkan sedikit aura yang tidak berdebu dan menonjol padanya. 7 anak panah emas matahari terbenam melesat tepat di depan sosok itu. Kemudian, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Sosok itu mengulurkan tangan kanannya dari udara tipis dan tiba-tiba meraihnya. Semua 7 anak panah emas matahari terbenam ditangkap oleh sosok itu dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Du Guyu yang tidak diragukan lagi adalah orang yang paling terkejut. Dia adalah pemimpin pavilion Tianji dan mencapai tingkat tertinggi surga. Anak panah matahari terbenam yang baru saja dia tembakkan adalah busur peri matahari terbenam yang berasal dari tulang suangunya dan ditembakkan dengan suankinya sendiri. Bagaimana dia bisa ditangkap dengan tangan kosong? Setelah terkejut, jantung Du Guyu yang tiba-tiba berkedut. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk. Dia menatap sosok di depannya dan berkata, "Kamu adalah penguasa Sacheng." Sosok itu mengangguk sedikit sebagai jawaban. Kemudian, sosok itu tiba-tiba berbalik, tampak dingin dan serius, menatap Shao King, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Wajah rumah tuan kota benar-benar hilang olehmu." Setelah mengatakan ini, sosok itu menatap Li Su dan berkata, "Saudara Li, tolong bantu saya mengirim penjahat ini kembali ke rumah kepala kota. Dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini." "Ya, Tuan." Li Su mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tuan kota akan datang sendiri. Apakah itu hanya untuk memburu suling kecil? Meskipun suling dikelilingi oleh tuan pavilion Tianji dan orang suci dari Gunung Buzu, tidak dapat dihindari bahwa tuan Sacheng akan datang secara pribadi untuk berurusan dengan ketiga orang ini, yang terlalu menonjol. Bagaimanapun, penguasa kota Sacheng berbeda dengan penguasa kota lainnya. Karena Sacheng adalah kota yang paling dekat dengan gerbang neraka di Liu. Karena alasan ini, selain tanggung jawab menjaga kota pasir, penguasa kota pasir juga perlu menjaga gerbang neraka dan menghindari kerusakan. Ini seperti Si Biao, penguasa istana Bususan. Selain bertugas sebagai penguasa istana Bususan, Si Biao juga merupakan penjaga saluran dari sisi bawah ke sisi atas. Untuk melindungi saluran tersebut, kultivasi diri Si Biao telah lama mencapai alam misterius. Meskipun penguasa Sacheng jauh lebih lemah daripada Si Biao, dibandingkan dengan kebanyakan seni bela diri, penguasa Sacheng sangat luar biasa. "Terima kasih, Saudara Li." Penguasa Sacheng sangat kuat dan sombong. Dia membungkuk kepada Li Su dan berterima kasih padanya. Kemudian, dia melihat Li Su seperti embusan angin. Tubuhnya melesat ke udara dan membawa Shao King pergi.